Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita bisa berkumpul dalam sharing session Indonesia kali ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan untuk hadir hari ini. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan Yudhistira dari Bursa Uluda Universitas selaku host pada acara sharing session Membidik Beasiswa Turki YTB, Full and Partial Funded Scholarship. Nah, acara sharing session ini adalah acara ke-35 yang diadakan oleh Turknesia Edu Foundation. Semoga acara ini bisa bermanfaat sebagai wawasan bagi teman-teman yang berencana kuliah di Turki. Pada sharing session kali ini, kita menghadirkan dua narasumber luar biasa yang merupakan awardee dari beasiswa YTB, yaitu Kak Maira Najmi Fajri Syafira dan Kak Rehan Danu Rahman. Halo Kak Maira, apa kabar? Kak Rehan, apa kabar? Halo, Yudhistira. Halo Kak. Yudis, alhamdulillah baik. Yudis apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Terima kasih juga untuk Kak Raihan dan Kak Maira untuk bisa sharing pengalaman, strategi, atau mungkin tips and trik juga dari kakak-kakak agar bisa mendapatkan scholarship YTB. Nah, sebelum kita mulai, mungkin di antara teman-teman sekalian ada yang bertanya-tanya, apa sih Turknesia Edu Foundation? Jadi, Turknesia Edu Foundation adalah konsultasi pendidikan kuliah di Turki yang menawarkan program penempatan mahasiswa S1 dan S2 di universitas negeri di Turki agar dapat diterima di universitas dan melakukan penyesuaian kuliah di Turki. Untuk lebih jelasnya lagi, setelah ini akan kami tayangkan company profile Turknesia Edu Foundation. Teman yang berencana kuliah di Turki. Semuanya berawal dari mimpi besar untuk membuat dunia lebih hijau, lebih sehat, dan lebih baik. Tapi sebelum itu, aku butuh pendidikan terbaik yang bisa aku capai. Bagaimana kalau kuliah ke Turki? Pertama-tama, aku butuh partner untuk mendukungku di sana, supaya aku bisa belajar dengan aman, mandiri, dan nyaman. Turknesia membuat meraih mimpiku lebih mudah dengan kualitas tim, program, dan pelayanannya yang terbaik. Karena Turknesia menjamin siswa tidak akan mengalami kendala. Karena pendidikan di Turki adalah salah satu pendidikan terbaik di dunia. Dengan standar pendidikan Eropa, tersedia lebih dari ratusan jurusan dan kesempatan besar untuk mendapatkan pengalaman dari program pertukaran pelajar ke negara lain di Eropa. Apa sih yang buat Turki lebih cocok? Turki merupakan negara dengan 4 musim. Jadi, kamu bisa mengalami salju di musim dingin. Kombinasi dari budaya Asia dan Eropa, lingkungan Islami dan modern, objek wisata bersejarah dari masyarakat yang ramah, dan biaya pendidikan jauh, biaya hidup yang sehat dan lebih baik. Semuanya sempurna. Sebelum itu, aku butuh pendidikan terbaik bagaimana untuk memulai. Bagaimana kalau konsultasi untuk tahu Turki lebih baik lagi? Pertama-tama, kamu bisa cari tahu jurusan mana yang cocok untuk kamu, supaya dan universitas mana yang terbaik, aman, mandiri, dan nyaman. Semuanya bisa kamu tanyakan ke membuat mimpiku lebih mudah. Lalu, kamu akan dibimbing program kakak layanannya yang terbaik untuk mendaftar lewat 3 jalur pendaftaran. Siswa tidak akan mengalami kendala. Program YOS pendidikan di Turki adalah salah satu pendidikan terbaik di dunia. Dengan standar pendidikan Eropa, tersedia lebih dari ratusan jurusan dan kesempatan besar untuk mendapatkan pengalaman dari program pertukaran pelajar ke negara lain di Eropa. Apa sih yang buat Turki lebih cocok? Turki merupakan negara dengan 4 musim. Jadi, kamu bisa mengalami salju di musim dingin. Nah, kita udah menonton company profile Turknesia Edu Foundation. Nanti untuk bisa lebih update info tentang kuliah di Turki, jadwal pendaftaran, dan tes masuk, silahkan kalian follow IG Turknesia ya.
IG-nya @turknesia. Nah, para hadirin, sebelum kita lanjut ke acara inti, agar acara ini tambah seru, kami akan ada kuis berhadiah bagi adik-adik yang bisa menjawab kuis yang kami berikan. Nanti di akhir acara ada 3 kuis, masing-masing mendapat voucher GoPay 100.000. Jadi adik-adik dan teman-teman harus serius dan mendengarkan sampai akhir, karena nanti kuisnya akan kita adakan di akhir acara. Oke, tanpa memperpanjang lagi, kita mulai sharing session kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita mulai ke sesi materi dari Kak Maira. Kak Maira, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Yudis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada hadirin sekalian yang telah hadir di webinar pada hari ini. Sangat senang sekali bisa diundang lagi untuk mengisi acara-acara Turknesia Edu Foundation. Perkenalkan, nama saya Maira. Sekarang saya berkuliah semester 7. Insya Allah ini semester akhir di Ankara Yildirim Beyazıt University, jurusan Hubungan Internasional. Saya merupakan Turknesian 2020, di mana saya berangkat ke Turki bersama Turknesia dan teman-teman lainnya. Dan alhamdulillah sekarang saya adalah awardee dari Success Scholarship yang diberikan oleh YTB pada tahun 2023-2024. Dan sekarang kita akan bahas sedikit banyaknya tentang YTB, khususnya Success Scholarship, karena untuk fully funded sendiri nanti akan dijelaskan lebih lengkap dan lebih detail oleh kalian. Baik, sebelumnya Kak Yudi sudah bisa dilihat layarnya? Sudah, Kak? Aman. Oke, baik. Jadi yang pertama, apa sih teman-teman Success Scholarship itu? Jadi sebelum masuk ke Success Scholarship, kita bahas beasiswa YTB dulu ya. Jadi intinya mungkin teman-teman di sini sudah pada tahu nih apa sih beasiswa YTB itu, karena mungkin teman-teman di sini sudah tertarik untuk berangkat ke Turki untuk kuliah, pasti sudah cari-cari dong info tentang beasiswa di Turki itu apa. Dan salah satunya adalah beasiswa YTB. Beasiswa YTB adalah beasiswa yang ditujukan untuk mendukung siswa internasional yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di Turki. Program ini juga mencakup berbagai tingkat pendidikan teman-teman, yaitu sarjana, lalu S2 atau magister, dan juga doktor. Dan beasiswa ini adalah fully funded, jadi benar-benar semuanya di-cover oleh pemerintah Turki, yang merupakan mencakup biaya pendidikan, tunjangan hidup bulanan, asuransi kesehatan, dan bahkan tiket pulang pergi saat pertama kali ke Turki dan saat nanti pulang setelah lulus. Jadi teman-teman, beasiswa YTB ini yang diberikan oleh pemerintah Turki bukan hanya untuk pendidikan formal, atau bukan hanya untuk fully funded. Jadi misalkan teman-teman nih, yang mau berangkat ke Turki bersama Turknesia, atau mungkin teman-teman mungkin belum rezekinya untuk bisa mendapat beasiswa YTB yang fully funded, teman-teman jangan khawatir. Karena saat teman-teman kuliah di Turki dan teman-teman mendapatkan pencapaian akademis yang tinggi, teman-teman bisa juga mendapatkan beasiswa lainnya dari YTB, salah satunya adalah partially funded, yaitu Success Scholarship ini. Jadi di YTB sendiri ada fully funded, ada partially funded, yaitu Success Scholarship yang mana meng-cover biaya bulanan, dan juga project scholarship. Misalkan teman-teman ingin research tentang sesuatu yang ada di Turki, bisa mengajukan proposal ke YTB dan YTB akan memberikan beasiswa tersebut. Oke. Jadi untuk Success Scholarship ini apa sih sebenarnya? Nah, Success Scholarship ini, atau yang bisa dipanggil Başarı Bursu, bahasa Turkinya. Başarı itu sukses, Bursu itu scholarship, jadi Success Scholarship. Dan ini adalah program beasiswa parsial ya teman-teman, bukan fully funded, yang didanai oleh YTB, yang bertujuan untuk mendukung siswa internasional berprestasi di Turki, yang bukan merupakan penerima beasiswa fully funded YTB. Dan juga beasiswa ini mencakup bantuan biaya bulanan. Jadi seperti yang aku sebutkan sebelumnya, ini bukan fully funded, tetapi untuk teman-teman yang sudah berangkat ke Turki secara mandiri, teman-teman bisa apply untuk mendapatkan bantuan juga dari pemerintah Turki melalui Success Scholarship ini. Oke, untuk besaran bantuan beasiswanya berapa sih, Kak? Nah, untuk besaran bantuan beasiswanya itu beragam, tergantung jenjang pendidikan yang teman-teman nanti akan ambil. Misalkan teman-teman yang S1, saat teman-teman sudah mendapatkan pencapaian akademis yang tinggi di S1 dan apply buat scholarship, teman-teman akan mendapatkan 1.400 lira selama 1 tahun ajaran seperti itu. 1.400 lira itu per bulan yang dibayarkannya. Jadi, kalau untuk sekarang 1.400 lira itu sekitar mungkin 800 ribuan gitu per bulan, tapi itu sangat bisa untuk mendukung kita untuk belanja bahan makanan, juga misalkan untuk transportasi, ataupun untuk kebutuhan hiburan lainnya. Misalkan teman-teman ingin butuh tambahan untuk bisa belajar di kafe, ataupun untuk beli buku, seperti itu aku rasa cukup ya, tergantung gaya hidup sendiri. Nah, untuk teman-teman
Untuk S2 pun ada bantuan lagi dan setiap jenjang pendidikan lebih tinggi lagi nominalnya. Itu untuk S2 sendiri ada 2.000 lira. 2.000 lira untuk sekarang sekitar 1 juta, 1,1 juta. Dan untuk yang S3, yang PhD adalah 2 juta 2.750 lira atau sekitar 1,5 juta. Seperti itu. Nah, ini nih yang mungkin teman-teman pada bertanya-tanya, gimana caranya kita bisa berangkat mandiri ke Turki dan mendapatkan beasiswa dari pemerintah Turki? Seperti itu, saat sudah di sini. Nah, jadi persyaratan-persyaratannya adalah pelajar harus mempunyai kewarganegaraan asing. Jadi, untuk orang Turki sendiri nggak bisa nih untuk apply ini, teman-teman. Dan jika siswa memiliki kewarganegaraan ganda, salah satu kewarganegaraan mereka adalah Republik Turki, mereka tidak dapat mendaftar ke program beasiswa Science Scholarship. Seperti itu. Jadi misalkan kalau Turki ini kan bisa nih untuk warga negaranya untuk menganut 2 kewarganegaraan. Jadi misal nih satunya Belgia, satunya Turki, temanku ada yang kisah seperti itu, dia nggak bisa nih apply karena salah satu dari kewarganegaranya adalah warga negara Turki. Dan alhamdulillah karena Indonesia tidak menganut double citizenship, kita cuma hanya bisa memiliki kewarganegaraan Indonesia, kita bisa mengapply untuk beasiswa ini sendiri. Dan juga yang kedua teman-teman, siswa saat ini harus tinggal di Turki. Jadi case ini adalah kita nggak bisa nih, jadi misalkan kita adalah mahasiswa exchange, kayak kalau teman-teman tahu nih sekarang ada program dari pemerintah Indonesia yaitu IISMA, yaitu semacam pertukaran pelajar dari perguruan tinggi Indonesia ke perguruan tinggi di luar negeri. Salah satunya adalah negara Turki, ada negara tujuannya itu nggak bisa nih untuk ambil ini. Jadi memang harus siswa atau mahasiswa yang formal kuliahnya di sini seperti itu. Terus juga yang ketiga adalah siswa harus menyelesaikan setidaknya 1 tahun akademik, 2 semester dalam gelar sarjana, pasca sarjana atau PhD di Turki, termasuk kelas persiapan ilmiah, dan mahasiswa sarjana harus memiliki setidaknya IPK 3 dari 4, sedangkan mahasiswa PhD harus mendapat skor minimal 3,5 dari 4 agar memenuhi syarat. Nih, Kak, kenapa sih harus minimal 1 tahun akademik dulu 2 semester dalam gelar sarjana atau pasca sarjana atau PhD? Nah, teman-teman, jadi kalau kita nih udah kuliah, untuk mendapatkan IPK itu atau grade point average atau kalau di Indonesia indeks nilai keseluruhan ya. Kalau aku nggak salah itu aku kurang tahu panjangnya apa. Jadi kita harus 2 semester dulu atau 1 tahun ajaran gitu, karena kalau hanya 1 semester itu namanya hanya IP. Jadi hanya poin sementara gitu. Jadi teman-teman harus minimal 2 semester atau 1 tahun ajaran agar bisa tahu nih IPK dalam 1 tahun ajaran itu berapa dan bisa diambil untuk jadi poin buat apply ke beasiswa YTB tersebut. Seperti itu. Lalu juga yang keempat nih teman-teman, pasti banyak banget dong yang mau masuk ke jurusan kesehatan atau jurusan kedokteran atau kedokteran gigi. Nah, kalau mahasiswa kedokteran gigi dan farmasi nih, teman-teman, nah ini harus IPK-nya minimal 2,5. Jadi lebih rendah 0,5 daripada siswa-siswa jurusan lainnya, karena memang seperti kita ketahui bahwa kedokteran gigi, farmasi, dan jurusan kesehatan itu apa ya, mungkin kita bisa bilang agak lebih rumit ya ke tingkat kesulitannya dibandingkan jurusan lainnya. Jadi memang ada toleransi 0,5 poin dari YTB untuk bisa memenuhi syarat seperti itu. Dan siswa yang daftar ke program beasiswa sukses ini atau Success Scholarship ini tidak boleh pernah atau sedang menerima manfaat dari beasiswa lain yang diberikan sesuai dengan beasiswa Turki, termasuk beasiswa negara, pemerintah, dan beasiswa yang dibatalkan. Jadi misalkan teman-teman, di Turki ini ada berbagai macam beasiswa, banyak sekali, misalnya YTB ataupun TDV. TDV itu untuk jurusan-jurusan teologi atau jurusan agama seperti itu. Jadi kalau kita sudah dapat beasiswa dari TDV misalkan, itu kita tidak bisa lagi daftar untuk YTB gitu. Jadi kita tidak boleh punya double scholarship di sini seperti itu. Dan juga balik lagi ke poin yang 2, ini case-nya seperti yang telah aku jalani sebelumnya. Alhamdulillah waktu tahun lalu aku adalah Erasmus awardee, yang mana aku dapat kesempatan Erasmus. Erasmus itu adalah pertukaran mahasiswa-mahasiswa internasional atau mahasiswa Turki yang sedang di Turki ke kampus lain di negara-negara Eropa seperti itu. Nah, karena aku sudah mendapatkan Erasmus, aku juga tidak bisa mendapatkan manfaat dari beasiswa YTB ini karena lagi-lagi ini tidak bisa double seperti itu. Lalu juga selain beasiswa dari negara, juga siswa tidak boleh sedang menerima beasiswa yang diberikan oleh institusi atau organisasi manapun. Jadi teman-teman misalkan ya di Indonesia kan banyak banget ya, kayak misalkan organisasi ataupun institusi ataupun company yang ngasih beasiswa. Contohnya ada Jarum Foundation, lalu Astra, lalu juga
BCA ataupun dari bank-bank swasta itu banyak banget beasiswa-beasiswa yang bisa diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa. Nah, jika kita terdaftar di beasiswa-beasiswa tersebut, kita tidak bisa mendapat manfaat dari beasiswa YTB atau Success Scholarship ini, seperti itu. Nah, teman-teman, jadi kan tadi persyaratan sudah aku sebutin ya harus tinggal di Turki, lalu juga minimal IPK 3, ataupun tidak boleh mendapatkan beasiswa lain gitu. Nah, bagaimana kalau kita memenuhi semua syarat? Apakah kita akan pasti diterima? Nah, jawabannya adalah tidak. Seperti itu. Jadi, memang beasiswa ini adalah beasiswa yang cukup kompetitif seperti itu. Karena di Turki mahasiswa-mahasiswa internasional sangat-sangat berprestasi ya teman-teman. Jadi yang IPK-nya 3 tuh nggak cuma 1-2 orang gitu. Jadi benar-benar ini adalah beasiswa kompetitif di mana kita juga perlu untuk apply dan submit sertifikat-sertifikat lainnya. Seperti misalkan teman-teman nih aktif di bidang olahraga, misalkan teman-teman punya pencapaian di bidang olahraga, itu wajib untuk dimasukkan ke dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi. Lalu juga untuk case aku sendiri adalah karena aku cukup aktif di bidang musik, alhamdulillah aku beberapa tahun ke belakang ini mendapatkan beberapa sertifikat dari KBRI atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ankara. Selama aku tampil-tampil di acara KBRI, kita dapat sertifikat dan aku masukkan ke situ. Gitu. Jadi itu bisa menjadi poin plus bahwa kita bukan hanya aktif secara akademik, tapi juga kita aktif di bidang non-akademik seperti itu. Juga selain itu, jika teman-teman nih senang banget untuk jadi relawan atau jadi volunteer, nah itu sangat-sangat membantu teman-teman untuk mendapatkan poin plus dari YTB karena di dokumen-dokumen tersebut kita harus melengkapi ada voluntary activities di mana kalau kita memang nggak pernah melakukan kegiatan relawan apapun ya nggak apa-apa, tapi kalau kita pernah melakukan kita bisa input ke situ walaupun nggak dapat sertifikat kita bisa hanya menginput seperti foto atau video kegiatan seperti itu dan itu bisa dinilai jadi poin plus juga untuk penilaian mendapatkan hasil scholarship ini seperti itu. Lalu juga untuk teman-teman nih yang misalkan pernah menulis buku ataupun pernah menerbitkan jurnal seperti itu juga harus dimasukkan ke persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi karena itu bisa menambah poin plus juga seperti itu. Jadi teman-teman bisa nih mungkin nanti Kak Rehan akan jelasin lebih lanjut lagi nih tentang YTB. Setauku kalau apply scholarship itu walaupun persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhinya sudah ada listnya tuh tulis misalkan transkrip, lalu ijazah, lalu misalkan surat keterangan sehat atau yang lain-lainnya itu kita sangat bisa untuk submit dokumen-dokumen lain yang bisa menunjang poin plus untuk kita seperti misalkan ada dokumen tambahan lainnya kita bisa misalkan submit sertifikat misalkan tahfiz gitu untuk teman-teman yang ingin jurusan agama ataupun sertifikat-sertifikat yang mungkin menurut kita kayak wah ini kayaknya nggak perlu deh untuk diinput ke ke pendaftaran beasiswa itu tapi aku rasa input aja gitu karena kita nggak tahu ya penilaian beasiswa dari pihak pemberi beasiswa itu kayak gimana jadi aku rasa nggak ada salahnya untuk input prestasi-prestasi teman-teman yang pernah mendapatkan misal juara pidato ataupun event kayak misalkan cuma OSIS gitu OSIS atau panitia-panitia kegiatan lainnya kita tuh bisa membuktikan kepada pemberi beasiswa bahwa kita bukan hanya unggul dalam bidang akademik tapi juga unggul di bidang non akademik seperti itu teman-teman. Nah, oke. Untuk dari aku sendiri, mungkin untuk Success Scholarship ini kita segini dulu teman-teman. Insya Allah teman-teman bisa berangkat ke Turki melalui YTB yang fully funded bahkan, ataupun misalkan kalau mau berangkat ke sini bareng sama Turki saja kita bisa bertemu dan dapat Success Scholarship. Nanti setelah ini ada Kak Rehan yang akan menjelaskan lebih lanjut lagi tentang fully funded YTB yang pasti nggak kalah menarik, pasti lebih menarik materinya daripada Success Scholarship ini. Terima kasih teman-teman, semoga berkenan. Jika ada pertanyaan bisa nanti ditanyakan di sesi Q&A. Thank you and see you in Turkey. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Maira udah ngasih info yang luar biasa. Apalagi untuk kita yang sekarang udah ada di Turki, kebetulan saya juga baru semester 1, ini informasi yang bermanfaat, bisa diterapkan nanti setelah semester 2 ya? Memang Iya, harus. betul. Okay. Jadi harus dari sekarang nih mulai bagusin nilainya, karena Betul. minimal 3, karena IP 3 itu teman-teman di Turki termasuk IP yang spesial ya Yudis ya. Betul. Sangat Tapi juga spesial. lagi, Itu yang dapat IP 3 tuh bukan cuma 1-2 orang, tapi banyak. Jadi teman-teman memang harus rajin belajar gitu untuk bisa dapat Success Scholarship. Betul. Terima kasih Yudis dan banyak, teman-teman semua.
Sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya dari Kak Rehan, mau ngingetin lagi, di akhir nanti akan ada kuis 3 pertanyaan, yang masing-masing pertanyaan akan dapat voucher Rp100.000. Oke. Jadi stay tune sampai akhir, diperhatikan juga baik-baik materi dari kamera maupun dari Kak Rehan nanti. Oke. Kak Rehan, waktu dan tempat dipersilahkan. Untuk Kak Rehan bisa cerita dulu background Kak Rehan dan sebagainya gitu. Oke, thank you Yudis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman di sini. sore Kak. Ya, perkenalkan ya, saya Rehan. Saya lulusan YTB tahun 2013-14, ya udah lama banget ya sebenarnya. Nah, dulu saya itu YTB awardee juga di Middle East Technical University, di kotanya di Ankara, dan jurusannya itu Computer Engineering. Nah, setelah lulus dari YTB ya, itu saya sempat kuliah kerja di Malaysia sebagai software engineer ataupun ngoding ya. Jadi software engineer selama kurang lebih 3 tahun. Terus setelah lulus dari Malaysia, saya akhirnya pindah ke Indonesia sekarang. Sekarang saya lagi di Jakarta, kerja di perusahaan namanya Aruna. Mungkin teman-teman bisa lihat ya, itu perusahaan perikanan. Dan di sini saya sebagai product owner-nya di Aruna. Jadi megang mobile apps-nya di Aruna ini sendiri. Kayak kurang lebih itu ya journey saya dari YTB, lulus, ngapain, dan sampai sekarang. Ya, gitu. Oke, mungkin langsung bisa dimulai aja ya Yudis ya. Oke, izin share screen ya teman-teman. Kelihatan nggak ya? Sudah Kak, sudah kelihatan. Sip. Kalau gitu ya, makasih teman-teman ya udah ngasih waktunya untuk join di sharing beasiswa YTB ini. Nah, jadi emang di sesi kali ini saya akan mencoba untuk memaparkan apa sih sebenarnya beasiswa YTB ini. Dan ini di tahun 2024 itu baru buka kemarin ya, di minggu ini kalau nggak salah pendaftarannya. Nah, jadi juga pas ya waktunya ada sharing session ini. Nah, ini juga teman-teman bisa lihat ya posternya kalau udah ngikutin Instagram YTB, itu bisa lihat ya udah ada poster barunya yang di kanan ini, yang dimana udah bisa kelihatan juga application date-nya tuh dimulai dari 10 Januari sampai 20 Februari. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum follow IG-nya, itu bisa juga follow IG-nya ya, biar bisa dapat updates yang terakhir dari mereka. Nah, teman-teman, untuk agenda kali ini itu ada beberapa ya. Yang pertama, kita akan mulai sebenarnya apa sih Turkiye Burslara itu. Jadi dari saya akan memaparkan sedikit general ya, apa sih sebenarnya YTB ini ataupun beasiswa ini. Terus kedua, apa sih yang didapat dari teman-teman ketika bisa mendapatkan ataupun menjadi awardee dari beasiswa tersebut. Terus ketiga, persyaratannya apa aja sih teman-teman sebagai pengen apply ataupun pengen menjadi awardee itu harus apa dan harus punya apa aja, itu nanti akan dijelaskan juga. Terus lanjut itu ada jadwal aplikasi ataupun aplikasi deadline-nya tadi. Dan terakhir ada proses aplikasi dan mungkin sedikit tips juga ya dari setiap aplikasi yang ada. Oke, kita masuk ke agenda pertama. Ini perihal apa sih sebenarnya Turkiye Burslara ataupun YTB. Nah, ini saya kutip dari langsung website Turkiye Burslaranya ya, teman-teman, di mana mereka udah menyatakan bahwa selain memberikan kesempatan pendidikan, di sini mereka juga memberikan apa ya, kesempatan buat teman-teman bisa belajar di Turki yang mereka bilang universitas paling bergengsi ya, gitu. Mungkin agak banyak, jadi saya coba rangkum. Jadi inti dari apa yang mereka coba jelaskan di website itu ada dua ya. Pertama itu, di sini mereka menjelaskan bahwa program ini adalah program kompetitif yang didanai oleh pemerintah. Dan ini diberikan kepada mahasiswa yang peneliti yang berprestasi. Nah, jadi saya merahkan ya berprestasi itu, karena memang makin tahun ini makin kompetitif juga ya untuk YTB ini. Nah, itu adalah yang mereka udah sampaikan juga di website mereka. Terus beasiswa ini juga bertujuan untuk membangun jaringan pemimpin masa depan dan komitmen untuk memperkuat kerjasama antar negara. Nah, ini juga bisa di-highlight untuk teman-teman bahwa kita sebagai student ya ataupun calon pemegang beasiswa, kita bukan cuma ingin
kuliah ataupun sekolah gratis gitu ya. Tapi kita juga harus punya niat yang dimana kita juga pengen menjadi pemimpin Indonesia mungkin, ataupun jiwa-jiwa pemimpin yang kita cantumkan di diri kita sehingga kita berhak ataupun layak menjadi award dari YTB ini. Jadi bukan cuma ya betul of course kita pengen dapat kuliah gratis ya, tapi kita juga coba cantumkan dari sekarang bahwa kita juga pengen memimpin Indonesia ataupun menjadi pemimpin lah di masa depan gitu, dan mencoba punya pandangan bahwa ingin membuat kerjasama antar negara antara itu Indonesia dan Turki ataupun ya Indonesia dan lainnya. Nah ini basic ataupun coba teman-teman cantumkan aja selama kalian meng-apply aplikasi YTB ini. Nah sekarang kita masuk ke award detail. Jadi apa sih yang didapat ya ketika udah lulus YTB ini? Nah pertama itu adalah University and Program Placement. Nah jadi teman-teman udah tidak perlu repot-repot ya untuk datang dan apply ke universitasnya yang teman-teman inginkan. Jadi nanti di form YTB itu ya, kalau teman-teman udah daftar atau udah mulai ngisi, itu teman-teman tinggal milih aja universitasnya tuh yang mana aja, dan program ataupun jurusan yang teman-teman ingin ambil itu apa aja. Nah itu nanti teman cuma milih aja dari formnya, dari YTB nanti akan membantu melingkan teman-teman ke universitas tersebut. Jadi nggak usah ribet lagi ya. Jadi kalian bisa fokus ke proses beasiswa ini. Terus kedua ini adalah monthly stipend. Nah ini yang teman-teman mungkin pengen tahu ya, dimana ya kita selain dapat kuliah gratis kita juga dapat uang bulanan ya, yang dimana di sini untuk S1 atau undergraduate itu di 3.500 lira, untuk master itu di 5.000 lira, dan untuk S3 itu atau PhD itu di 6.500 lira ya. Di sini saya fokus yang undergrad sampai PhD level dulu ya. Nah sebenarnya mungkin teman-teman, saya juga kurang tahu di sini apakah ada yang udah lulus S3 juga dan ingin melakukan research. Itu sebenarnya YTB juga punya research scholarship ya, yang di situ bisa dilihat bahwa ada 12.000 lira ya per bulannya. Nah tapi memang ranah saya itu nggak sampai research dan juga Turkish language program, jadi akan saya fokuskan di undergraduate sampai PhD level aja. Nah mungkin kalau untuk sekitar rupiahnya ya teman-teman, itu kalau tadi S1 tuh di 1,8 juta ya, ini kalau sesuai dengan currency sekarang ya, saya cek tadi Google barusan. Terus untuk S2 itu di 2,5 juta per bulannya, dan di S3 di 3,3 juta. Oke. Nah, terus mungkin tadi kayak juga Maira udah jelasin ya, bahwa sebenarnya uang segini pun udah lumayan cukup untuk bisa hidup ataupun bisa bersenang-senang ya, untuk entertainment di selama kuliah juga itu udah cukup sebenarnya. Waktu saya pun itu sebenarnya lira mungkin masih nggak sebobrok ini ya, tapi memang untuk rupiahnya itu sekitar 1,5 juta juga pas saya S1, dan itu lumayan bisa nabung, saya bisa ngirim ke orang tua, dan saya bisa tetap jalan-jalan nonton tiap minggunya gitu. Nah lanjut award detailnya itu ketiga, tuition fee. Jadi ini lebih kayak, jadi teman-teman nggak perlu lagi bayar untuk uang kuliahnya, jadi semua biaya perkuliahan itu udah pasti gratis. Terus lanjut ada Turkish language course. Jadi untuk teman-teman yang belum punya sertifikat C1 bahasa Turki, itu wajib akan mengambil Turkish language course selama setahun. Jadi di awal ketika udah teman-teman dapatin beasiswanya, di tahun pertama itu nggak kuliah dulu, tapi akan fokus untuk bayar bahasa Turki. Oke. Ya, terus lanjut itu kita juga akan dapat health insurance. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau teman-teman sakit, itu udah ada insurance juga. Tapi semoga nggak sakit ya, karena agak ribet juga. Terus lanjut itu ada accommodation. Jadi teman-teman nggak perlu lagi nyari kosan, nyari rumah, karena dari mereka pun udah menyediakan asrama. Ataupun setahu saya tuh sekarang tuh bisa request uangnya untuk teman-teman bisa nyari apartemen sendiri. Itu nanti saya juga kurang tahu karena sekarang udah beda-beda. Tapi intinya teman-teman tidak perlu khawatir lagi untuk akomodasi di Turki. Terus terakhir itu adalah once off flight ticket. Jadi ini tiket bolak-balik tadi ya, dari Indonesia ke Turki sekali, dan sekali dari Turki ke Indonesia. Nah jadi teman-teman akan dibayarkan pertama kali datang ke Turki dan sampai udah selesai ya dari kuliah di Turki. Tapi ya tetap teman-teman kalau ada uang banyak ataupun ada tabungan, mau pulang tiap tahun juga bisa, tapi nggak dibayarin gitu. Nah, selain dari award detail tadi yang ada di kiri sini ya, itu di kanan kita bisa lihat bahwa dari mereka juga memberikan seperti kayak culture activities. Jadi ada banyak aktivitas cultures ataupun di Turki itu kayak jalan dari YTB itu sendiri. Jadi itu pun gratis. Jadi misalnya saya sempat jalan-jalan ke kota lain, itu nanti dibiayain, bisa gratis, dapat makan seharian, itu juga akan ada
selama pemrograman. Terus kedua itu juga internship opportunities, ini mungkin agak baru ya, di saat saya itu internship opportunities ini kita nyari sendiri sebenarnya, karena emang dari kampus saya itu wajib untuk ada internship untuk lulus. Nah itu saya cari sendiri. Nah harusnya di ITB kali ini udah dibantu akomodir juga ya untuk mencari internship di Turki sendiri, karena memang pada saat saya itu sebagai bulenya orang Turki itu agak susah nyari internship ya kan, karena kita ya pasti mereka lebih milih orang-orang lokalnya. Nah mungkin di sini ITB akhirnya memberikan apa ya platform ataupun tempat untuk membantu teman-teman bisa internship juga di Turki gitu. Nah terus terakhir ada seminar program in cooperation with university ya, jadi ada banyak juga seminar gratis yang nanti teman-teman bisa diajak juga oleh si ITB ini. Jadi teman-teman jangan jangan takut menjadi kupu-kupu aja yang kuliah pulang aja, tapi akan banyak aktivitas-aktivitas lain yang teman-teman bisa lakukan gitu. Nah sekarang kita udah masuk ke nih yang bagus-bagus di ITB dapat apa. Nah sekarang kita harus tahu dulu nih kelayakan ataupun eligibilitas kita sebagai award itu apa sih sebenarnya, apa sih yang diperlukan. Nah pertama warga negara dari semua negara kecuali Turki tadi ya. Terus kedua lulusan ataupun akan wisuda pada akhir tahun ajaran sebelum Agustus 2024. Jadi yang masih kuliah harus udah lulus sebelum 2024 Agustus ya. Terus terakhir itu adalah peneliti dan akademisi. Untuk grup yang tidak memenuhi syarat tadi ya, dia tidak boleh warga negara Turki. Terus individu ini tidak terdaftar pada program yang tadi, jadi tidak boleh double program ya, gitu. Nah, untuk nilainya sendiri itu minimum level of achievement-nya itu untuk S1 itu di 70. Nah, di sini kan 70%. Jadi kalau teman-teman yang ternyata sekolahnya menggunakan kayak kuliah IPK 4, nah itu nanti 70%-nya itu berapa, nah itu bisa dicek sesuai di sekolahnya masing-masing. Tapi dari Turki Buslar ini intinya 70% mau sistem scoring kalian seperti apa di sekolah kalian sekarang. Untuk master dan PhD di 75%, dan untuk medicine, dentistry dan farmasi itu 90% ya, karena emang agak susah untuk kedokteran dan medicine. Tadi ya untuk S2 dan S3 tapi tetap 75%. Nah, untuk maksimum age limits itu untuk S1 di umurnya 21 tahun, untuk master S2 itu 30 tahun, untuk PhD itu di 35 tahun, dan untuk research itu di 50 tahun ya. Jadi ini adalah maksimum limitnya untuk umurnya teman-teman ya. Nah, dari tadi kita udah lihat eligibilitas kita, terus kita lihat dokumen yang dibutuhkan ketika mendaftar itu ada apa aja sih. Nah, ini juga lumayan agak banyak ya teman-teman, dan mungkin agak susah, agak rempong lah ya kita bisa bilang bahwa emang banyak dan perlu minta ke sekolah. Jadi menurut saya buat teman-teman yang ingin daftar, mulai siapin dokumen dari sekarang dicicil aja, walaupun masih sampai Februari tadi ya. Nah, yang pertama itu ada dokumen identitas ya, seperti KTP ataupun paspor. Terus ada foto kandidat yang diambil dalam 1 tahun terakhir. Bukan selfie ya teman-teman, ini foto yang proper ya. Terus ketiga ada hasil ujian nasional. Itu kalau ada sekarang kayaknya nggak tahu pakai apa, saya juga lupa untuk SMA. Terus ada ijazah ataupun sertifikat kelulusan sementara. Jadi teman-teman misalnya belum lulus nih per Februari kan, jadi belum ada sertifikatnya. Nah, bisa minta ke sekolah untuk dikasih sertifikat kelulusan sementara. Jadi dulu juga saya dibuatkan ya untuk sertifikat sementara tadi. Terus ada transkrip nilai, terus ada hasil ujian internasional. Ini buat teman-teman yang ternyata emang udah punya TOEFL ataupun SAT, GRE. Biasanya S2 itu perlu ada GRE, itu bisa ditampilkan juga. Dan sebenarnya ini tergantung universitas yang teman-teman pilih. Jadi misalnya beberapa universitas yang menggunakan bahasa Inggris, dia akan perlu TOEFL ataupun SAT tadi ya. Nah, jadi teman-teman perlu cek juga untuk univ-univ yang kalian pilih nanti itu apakah perlu ujian internasional seperti SAT ataupun TOEFL tadi. Gitu. Nah, terus ada hasil tes bahasa internasional. Itu sama ya. Yang tadi SAT itu lebih kayak general knowledge-nya, yang bahasa Inggris dan matematika, tapi untuk yang kedua ini TOEFL dan IELTS-nya. Nah, kurang lebih itu dicek lagi ya, itu tergantung dari universitas. Tapi kalau kebanyakan universitas sih nggak perlu TOEFL ataupun SAT ya sebenarnya. Terus terakhir itu ada proposal untuk topik penelitian. Ini untuk teman-teman yang mengambil aplikasi S3 ataupun doktoral, itu perlu ada proposal. Nah, mungkin banyak pertanyaan yang sering datang ke saya juga, itu apakah sebenarnya perlu transkrip perlu diterjemahkan ke bahasa Inggris atau Turki. Nah, itu kemarin dulu juga saya sempat nanya bahwa tidak perlu, tapi dari
YTB ini sekarang saya udah cek juga, tadi saya coba apply sendiri ya, pura-pura apply gitu. Di sini ada note di mana transkrip kandidat untuk yang dokter atau S3 harus disertifikasi dalam bahasa Turki ataupun Inggris, atau diterjemahkan dalam bahasa-bahasa kedua tadi ya, Turki atau Inggris. Nah, jadi ini cuma untuk yang mendaftarkan untuk S3 ataupun doktorat tadi. Gitu. Jadi harusnya untuk S1, S2 tidak perlu. Gitu. Oke, sekarang application kalendernya. Jadi sebenarnya teman-teman juga udah bisa lihat ya dari aplikasinya, dari websitenya juga. Ini untuk application periodnya itu dari kemarin tanggal 10 Januari kemarin ya, sampai Februari tanggal 20. Jadi teman-teman lumayan banyak waktunya, tapi ngisi form juga banyak ya teman-teman. Jadi tips dari saya udah mulai dari sekarang udah mulai isi apa yang bisa diisi dan siapkan apa yang bisa disiapkan. Terus kedua itu ada evaluation process. Jadi ini ketika udah teman-teman ditutup Februari tanggal 20 itu akan ada evaluasinya sekitar 3 bulan tadi ya, March, April, Mei. Terus nanti ada interview period di sekitar Juni sampai Juli. Terus nanti announcement-nya tuh di Agustus. Ini kurang lebih sama ya kayak tahun lalu juga. Terus untuk school agreement, pengurusan dan visa procedure itu di Agustusnya juga. Dan nanti teman-teman akan berangkat ke Turki itu di September. Selected account that they will receive. Ya, berarti teman-teman kalau ternyata yang lulus tapi belum ada paspor itu nanti harus disarkan punya paspor ya, biar mudah untuk prosedur visanya. Karena mereka nggak ngurusin pembuatan paspor. Nah, sebelum kita masuk ke bagian step ataupun tahap-tahap tesnya, saya ingin mengingatkan aja bahwa aplikasi di sini dari website juga ya, bahwa aplikasi untuk beasiswa Turki itu dipertimbangkan tergantung pada keberhasilan akademik kandidat, kegiatan sosial, motivasi yang terkait dengan bidang yang dipilih. Nah, jadi yang saya highlight itu pertama tadi ya, yang Mayra juga sudah sempat sebutkan bahwa bukan cuma dari akademik kandidat, tapi dilihat juga kalian tuh aktif nggak sebagai student di SMA ataupun di S1 di kuliah sekarang. Sosialnya aktif dan juga apakah motivasi yang teman-teman nanti akan sampaikan itu terkait dengan bidang yang teman-teman pilih untuk kuliah di Turki nanti. Gitu. Nah, ini adalah 5 simple step-nya yang dikasih juga oleh YTB. Jadi intinya untuk sekarang yang teman-teman bisa lakukan adalah pertama create personal account-nya tadi ya. Jadi yang buat teman-teman yang belum daftar, buat personal account-nya dulu, harusnya nggak terlalu susah. Terus dari sistemnya, setelah udah membuat personal account, mulai untuk upload semua required dokumen tadi. Nah, ini juga lumayan takes time ya, yang dimana teman-teman harus ada scanning dulu, perlu mungkin tanda tangan dari kepala sekolah, itu perlu dimulai dari sekarang. Setelah semua dokumen lengkap, itu ketiga adalah list universitasnya dan program yang kalian akan pilih. Jadi kalau dari saya sendiri, ketika udah dokumen selesai nih, teman-teman udah bisa nih mulai nge-research univ mana sih yang teman-teman ingin coba study gitu. Nah, jadi jangan sampai kayak udah yang namanya bagus gitu atau enggak di Istanbul gitu ya, biar bisa jalan-jalan. Jangan ya. Jadi teman-teman menurut saya tipsnya adalah research dulu universitasnya apa. Misalnya saya mau ngambil teologi gitu ya. Nah, teologi itu bagusnya di mana kalau di Turki? Nah, itu teman-teman bisa cek aja di Google gitu. Karena waktu saya cek itu misalnya teknik komputer yang bagus di Turki itu di mana, dan salah satunya adalah si kampus saya, Middle East Technical University tadi. Nah, jadi dari sini teman-teman bisa coba riset juga ya universitasnya dan juga program preferensi yang kalian ingin pilih. Terus setelah selesai, kalian bisa fokus melakukan original letter ataupun letter of intent ya, ini kayak esainya itu, yang nanti mungkin akan dibahas juga. Terus terakhir adalah selesai. Jadi kalian udah selesai ngisi dokumen, milih universitas, dan menulis LOI-nya, teman-teman udah tinggal mereview lagi semua data kalian dan menunggu hasil next step-nya. Kurang lebih seperti itu ya untuk yang sekarang bisa teman lakukan. Nah, dari website-nya YTB ini teman-teman biasanya tuh cuma ada 4 step ya, yang dimana ada penilaian awal, evaluasi ahli, wawancara, dan penilaian akhir. Nah, ini ada yang baru di tahun ini, atau mungkin tahun lalu saya juga nggak ngisi ya di tahun lalu, tapi ini saya baru lihat bahwa ada namanya pengujian atau tes tertulis. Ini juga saya baru tahu, jadi di waktu saya juga belum ada. Nah, yang pertama kita mulai fokus di awal dulu ya, penilaian awalnya dulu, di mana semua lamaran itu diperiksa berdasarkan kriteria dasar. Nah, kriteria dasar itu apa? Seperti tadi ya, prestasi akademik minimumnya tadi harus 70% ataupun 75%, terus umurnya nggak boleh lebih dari 21 tahun ataupun 30 tahun,
terus juga dokumen-dokumen yang emang wajib tadi harus di-attach. Nah, itu adalah yang otomatis lah ya teman-teman bisa. Hopefully udah pasti bisa lulus di situ. Nah, yang masuk setelah penilaian awal itu adalah evaluasi ahli. Nah, ini adalah yang tadi ya, evaluasi 3 bulan, di mana lamaran dari kandidat yang memenuhi syarat akan dipertimbangkan dulu, di mana dia akan melihat dari, saya next aja langsung deh. Dari status akademis tadi, kualifikasi sebelumnya, jadi sekolahnya sekarang ataupun di SMA atau di S1 sekarang itu ngerjain apa sih, apakah sama dengan yang sekarang yang ingin diminati nanti gitu. Terus minat akademisnya, terus tujuan karirnya, konsistensi, preferensi, isi surat niat, jadi LOI ya maksudnya, dan partisipasi dalam kegiatan sosial tadi. Nah, jadi teman-teman juga harus aktif untuk dalam partisipasi kegiatan sosialnya tadi. Nah, ini adalah beberapa mungkin personal tips ya teman-teman, jadi disclaimer juga. Jadi mungkin it kind of works with some people, tapi untuk saya sih harusnya ini udah oke juga ya, karena sempat juga ditanyain sama teman, harusnya juga kurang lebih sama. Nah, untuk mengisi ataupun melewati evaluasi ahli ini, yang formulir yang kita akan buat, itu pertama teman-teman harus punya 4 pilar ini ya yang dikatakan, yaitu teman-teman harus sudah yakin apa sih background dan passion teman-teman. Jadi misalnya jangan sampai kalian ketika daftar masih belum tahu pengen jadi apa, pengen coba-coba. Nanti milih kuliahnya ya udah teknik komputer misalnya, terus pengen juga jadi HI, kan jadi bercampur-campur. Nah, itu tidak disarankan ya teman-teman. Teman-teman harus tahu dulu nih dari hati, itu passion-nya apa sih, pengen jadi apa sih ke depannya. Nah, itu harus dicamkan dulu. Terus kedua, ya what you want tadi ya. Jadi yang tadi kita udah masuk ke background dan passion, ini tadi yang mau ke depannya seperti apa, di Turki mau jadi apa gitu. Nah, jadi tadi untuk yang passion tadi lebih kayak teman-teman sekarang tuh hebatnya apa sih? Misalnya teman-teman di SMA ya, mungkin yang banyak kan itu ngambil jurusan IPA atau science gitu. Jadi kan untuk what you want-nya ataupun apa yang ingin diambil harusnya juga jurusan IPA ataupun science. Nanti kalau tiba-tiba sosial kan agak berbeda nih. Walaupun itu tidak apa-apa ya ketika teman-teman bisa ngejelasin dengan detail dan jelas juga di formulirnya. Tapi dari sini kita bisa lihat bahwa kita harus tahu dulu passion kalian tuh ataupun yang kalian ahlikan tuh apa sih sekarang, dan yang kalian mau itu sebenarnya relate atau enggak gitu. Terus pilar yang ketiga adalah what you will do. Jadi what you will do ini setelah dapat dan udah mendapatkan apa yang kita mau, kita bakal ngapain aja sih di kedepannya gitu. Jadi memberikan apa ya, vision ya ke depannya atau visi apa yang akan kalian lakukan ketika udah mendapatkan si beasiswa ini. Karena mereka juga kayak nggak mau lah ketika dia ngasih beasiswa, ya nggak punya kita ngasih uang gitu ke orang, tapi kita nggak tahu dia mau kita kasih uang mau ngapain di sana, nggak tahu kan. Nah, itu yang harus juga ditegaskan di formulir yang kalian nanti akan isi. Jadi kalian juga harus tahu, memberikan gambaran ke para reviewer ini ataupun evaluasi ahli ini untuk tahu bahwa saya akan misalnya fokus belajar, tapi juga saya akan membantu untuk meresearch apa gitu ya. Banyak hal-hal yang bisa kalian tambahkan di sana. Terakhir itulah your vision. Jadi your vision ini tadi what you will do to ketika selama di Turki, your vision ini setelah lulus di Turki. Jadi juga fokuskan bahwa teman udah punya visi ataupun penglihatan ya, di mana setelah lulus dari Turki itu teman-teman pengen jadi apa. Misalnya dulu saya juga masih S1, mungkin juga masih nggak terlalu jauh ya pemikiran, di mana saya ingin menghubungkan antara teknologi antara Indonesia dan Turki gitu. Ya walaupun sebenarnya it's not that easy ya teman-teman, tapi ya saya udah punya visinya tuh yang tadi menghubungkan relasi antara negara Indonesia dan negara Turki melalui teknologi, karena saya mengambil teknik komputer tadi. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang di kiri ini lebih ke tadi ya, apa aja yang dilihat tadi, ada status akademik, kualifikasi sebelumnya, terus minat akademiknya, tujuan karir, konsistensi preferensi, letter of intent, dan kegiatan sosial. Nah, untuk konsistensi preferensi ini maksudnya adalah ketika teman-teman milih 12 universitas tadi, dilihat tuh apakah pilihannya tuh konsisten tadi, apakah dia memang milih IPA semua atau ada campuran IPA ataupun ada seni, itu kan agak mix up banget semuanya. Nah, itu dilihat juga konsistensi preferensi dari teman-teman sebenarnya. Nah, terus masuk ke bagian memilih universitas. Nah, ini juga lumayan tricky ya teman-teman tadi ya, bahwa ada banyak universitasnya, ada 12 ya. Dan ini adalah kombinasi antara universitas dan jurusan. Jadi misalnya teman-teman cuma punya 5 universitas, tapi satu universitas itu ada 3 jurusan tuh bisa dihitung beda ya. Jadi hitung 3 kombinasi yang berbeda. Nah, jadi di sini misalnya dulu itu gue sendiri milih jurusan itu ada teknik komputer dan juga teknik pertambangan.
Tapi memang pilihan pertama adalah teknik komputer di METU ya, nama kampusnya. Terus kedua, METU di teknik pertambangan. Nah, jadi walaupun univ-nya sama, tapi jurusnya beda. Nah, itu disebut dua kombinasi yang berbeda. Jadi nggak apa-apa kalau ternyata pengen banget nih univ ini gitu. Ya udah univ ini, tapi jurusannya ada 2 atau 3. Jangan semua juga jurusan diambil ya. Nah, itu juga agak bingung nanti. Kayak ini mau kuliah apa gitu kan, walaupun dia tahu bahwa dia sangat passion dengan universitas tersebut, tapi jangan sampai jurusan semuanya diambil juga gitu ya. Nah, itu jadi harus teman-teman bisa memilih kombinasi tadi. Nah, terus kalau dulu tuh gue juga belum cek yang sekarang, bahwa pilihan 6 pertama itu adalah kota-kota besar seperti di Istanbul, Ankara, terus kalau nggak salah Izmir, dan kota-kota besar lainnya. Nanti teman-teman harusnya bisa lihat juga ya ketika mengisi atau memilih universitas tersebut. Nah, untuk tips dari saya sendiri, itu pertama, coba untuk memilih jurusan yang linear. Tapi tadi ya, tetap ketika teman-teman ternyata pengen jadi sosial ketika di awalnya mungkin SMP sekarang science, it's okay. Tapi nanti berarti fokusnya adalah di LOI-nya ataupun letter of intent-nya. Gimana cara jelasin atau meyakinkan si para juri ini bahwa gua walaupun science dulunya, tapi gua punya passion di sosial gitu. Itu nanti di letter of intent ya maksudnya. Nah, tapi dari saya untuk memilih universitas ini adalah jurusan yang linear. Itu satu. Terus kedua, research universitas tadi ya. Jadi teman-teman harus tahu nih universitas yang teman-teman impikan tuh ada apa aja dan ada di mana aja. Jadi masuk ketiga, research lokasi universitas. Teman-teman nggak akan mau, maksudnya nggak apa-apa pastinya ya, tapi harus tahu kota-kota yang mungkin teman-teman nggak pernah dengar, tapi teman-teman harus tahu juga lokasi di mana, takutnya terlalu jauh dari kayak di pelosoknya Turki, kayak misalnya ada kota Batman, itu agak jauh banget ya, dan jauh dari kota-kota besar lah intinya gitu. Nah, teman-teman harus juga coba cari lokasinya. Mungkin teman-teman suka kota yang panas gitu ya, ya udah pengen yang banyak pantainya, itu bisa ke Izmir misalnya, atau enggak, gue pengen salju karena pengen salju banget gitu kan, jadi ya udah bisa ke Ankara ataupun ya ke Istanbul gitu. Ya pasti Istanbul selalu menjadi top priority ya, karena emang semuanya ada di situ ya sebenarnya. Itu untuk memilih universitas ya teman-teman. Nah, jadi setelah memilih universitas, kita masuk ke form yang selanjutnya, yaitu letter of intent. Jadi ini seperti ngebuat essay tadi. Nah, di sini setahu saya itu dibagi ke ketiga ya, ketiga section. Kalau nggak salah satunya itu ada tambahan additional lah. Jadi misalnya teman-teman pengen nambahin sesuatu yang tidak ada di cangkupan 3 ini, bisa ditambahin. Nah, tapi saya akan fokus ke 3 mandatory field-nya ya, yaitu alasan jurusan, future plan, dan kenapa Turki. Gitu. Nah, untuk strukturnya sendiri, ini biasanya dari kita dan Indonesia itu nanti ada apa ya, kayak membedah LOI gitu lah, ada sesi terpisah biasanya untuk ngedetailin cara membuat LOI. Tapi di sini saya akan memberikan general infonya ya, maupun tips yang saya gunakan untuk membuat LOI sendiri. Nah, untuk struktur LOI sendiri itu biasa pertama adalah introduction yang sangat unik. Nah, jadi kenapa unik? Itu karena ada banyak applicants yang mencoba apply untuk YTB ini teman-teman. Bukan dari Indonesia, tapi dari yang luar negeri juga banyak gitu. Dan ketika dari LOI kalian belum unik, itu teman-teman biasanya mereka akan kayak udah baca, langsung di skip biasanya. Kecuali emang kalian punya yang kayak background yang sangat kuat, misalnya kalian banyak melakukan sosial, kegiatan sosial, banyak menang juara lomba sana sini, mungkin bisa jadi mereka kan mencoba baca dulu nih LOI-nya. Nah, tapi mungkin kayak saya dulu mungkin nggak terlalu banyak ya lomba-lomba teknik komputer dulu di SMA. Itu pun pernah sekali dan tuh nggak menang gitu ya. Tapi di sini saya coba untuk membuat unik dan mendapatkan intention dari si juri yang membaca ini gitu. Jadi introduction yang unik, yang benar-benar kayak ketika dibaca, wah seru nih, pengen baca, pengen sampai akhir gimana sih penjelasannya, kurang lebih gitu. Ya mungkin kasih contoh aja ya dari dulu ketika saya SMA itu, contoh karena kan saya pengen teknik komputer ya. Jadi introduction yang saya buat itu adalah tentang PlayStation yang PS ya. Jadi kayak dulu ketika saya main PlayStation saya suka bingung gitu gimana cara kerjanya gitulah kurang lebih ya. Jadi ya mungkin orang akan kaget kok tiba-tiba ngomongin PlayStation, terus saya juga kalau nggak salah mention perihal permainan Mario Bros kalau nggak salah gitu. Nah, jadi hal-hal itu yang sebenarnya yang bisa teman-teman explore, apa sih yang unik dari teman-teman dan bisa kalian cantumkan di LOI ini. Terus kedua, background ini ya apa sih yang sering teman-teman lakukan. Misalnya di SMA ini selain ambil jurusan IPA, teman-teman juga aktif di ekskul
ekskul science apa sih, science lab gitu ya, atau membuat hal-hal tentang sains. Nah, itu juga bisa teman-teman cantumkan. Atau misalnya ternyata pengen ambil sosial, terus background dan suka ekskulnya misalnya ikut ekskul debat gitu. Nah, itu bisa teman-teman cantumkan juga di background. Terus ketiga, alasan memilih jurusan. Jadi ketika teman-teman udah jelasin nih, hey, background saya ini adalah tadi ya, misalnya saya suka debat, saya anak sosial, dan saya pengen HI karena emang background tadi saya udah kuat ya. Nah, terus kasih alasan nih kenapa pengen jurusan HI. Dikasihlah alasan yang benar, misalnya selama saya SMA saya suka mengikuti debat capres gitu ya, sekarang lagi heboh gitu misalnya, bahwa saya tertarik dengan politik-politik yang ada di Indonesia dan juga internasional misalnya, ingin tahu bahwa hubungan Indonesia dengan negara-negara lain seperti apa, kayak apakah sebenarnya Indonesia bisa membantu Palestina. Nah, itu bisa kalian cantumkan juga di LI di kalian ya. Jadi alasan memilih jurusan dengan contoh-contoh yang benar-benar spesifik dan jelas gitu. Bukan cuma kayak misalnya saya ingin tahu Indonesia hubungannya dengan Turki seperti apa, ataupun kalian bisa kasih contoh misalnya saya suka hubungan Indonesia dengan Cina yang banyak ekspor importnya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ada contohnya ya teman-teman. Terus setelah memberi alasan yang kuat dengan contoh tadi, kita masuk ke rencana ke depannya. Jadi future plan-nya apa sih sebenarnya, kayak setelah kalian dapat apa yang akan kalian lakukan dan ingin jadi apa setelah lulus dari Turki gitu. Kayak tadi ya, misalnya tadi contohnya saya itu ingin menghubungkan tadi Indonesia dan Turki dengan teknologi, walaupun sekarang belum ada ya, tapi ya itu akan aja siapa tahu terjadi gitu. Nah, terus terakhir adalah kenapa Turki. Jadi ini juga lumayan tricky ya, bahwa mereka bakal tahu loh, misalnya kayak saya tuh teknik komputer kenapa nggak ambilnya Jepang atau mungkin ya negara-negara yang emang teknologinya udah sangat bagus gitu. Nah, disinilah kalian teman-teman juga harus mencoba memberikan sisi positif Turki yang sebenarnya negara lain nggak ada gitu. Jadi ini juga perlu dieksplor teman-teman. Jadi emang dari saya itu banyak menggunakan research tentang Turki sendiri. Karena pada awalnya emang nggak tahu apa-apa tentang Turki sampai benar-benar tahu tentang Turki gitu. Jadi contohnya saya sendiri itu kenapa saya milih Turki, karena negara Islam satu, dan kedua karena lokasinya dia sangat strategis antara Eropa dan Asia, di mana jadi apa ya, ketika ada teknologi dari Eropa ataupun dari Asia itu bisa mudah dicerna oleh Turki. Ya, suka ngarang-ngarang gitu ya teman-teman, tapi ngarang-ngarangnya juga perlu ada data. Jadi nanti teman-teman juga perlu bisa ngasih data. Misalnya kayak lokasi kan emang bener-bener antara Eropa dan Asia. Nah, itu bisa data-data yang kalian bisa cantumkan di LOI. Nah, ini untuk general tipsnya, itu ada ya tadi ya unik, terus kedua terstruktur, jangan masalah ya teman-teman. Jadi misalnya tadi ngomongin background di awal, terus di akhir ngomongin background lagi. Nah, jadi coba dibuat terstruktur dan misalnya per paragraf fokus untuk ke satu hal, kurang lebih seperti itu. Terus spesifik dan berikan contoh. Ini selalu penting ya, even bukan cuma LOI, tapi setiap ada tips pembuatan essay ataupun pembuatan tulisan itu harus memberikan contoh. Jadi bukan cuma mengasal kayak pengen kuliah di Turki karena ada salju gitu, ataupun di Turki karena knowledge edukasinya sangat bagus, tapi dengan contoh misalnya ternyata menurut website Times yang universitas itu bahwa Turki adalah nomor segini gitu. Nah, itu berikan contoh dan data yang jelas. Terus keempat, research ya. Jadi bukan cuma dalam otak kalian mengarang, tapi juga tadi ya mencoba research dan mendapatkan data-data fakta yang ada tentang Turki tadi. Terus lanjut itu ada passion. Jadi tetap ketika kalian mengisi, jangan sampai itu bukan passion kalian. Misalnya dari saya itu teknik komputer dan dari pertambangan ya kemarin, karena emang passionnya di teknik gitu ya. Tapi jangan-jangan kalian mencoba nulis tapi sesuatu yang bukan passion kalian, bukan ternyata saya menulis tentang sosial tapi saya bukan passion saya tuh di sosial. Jadi akan agak susah sebenarnya, walaupun tetap bisa kalian lakukan karena kalian udah melakukan research tadi. Terus visi ke depan tadi sama ya, apa yang akan kalian lakukan di Turki dan yang kalian lakukan setelah lulus dari Turki. Terus jangan berlebihan. Jadi kadang kalau ya kita tahu semua yang berlebihan tuh nggak baik ya teman-teman. Jadi tetap jangan sampai terlalu flat isi LOI-nya, tapi juga jangan terlalu memamerkan diri yang terlalu berlebihan, yang jadinya kesannya itulah kalian sombong gitu. Nah, jadi ya udah mencoba untuk tidak berlebihan dengan cara terakhir ini, minta pendapat dari orang lain. Jadi ketika kalian udah membuat LOI, coba tanyakan ke guru kalian ataupun ke teman-teman kalian sendiri untuk membaca LOI kalian dan apa impresi mereka dan apakah ada yang bisa diimprove ataupun hal-hal yang bisa diubah dari LOI teman-teman. Contohnya kalau saya konsult dengan guru bahasa Inggris saya, jadi dari grammarnya juga dicekin, tapi juga isinya juga dicekin.
Nah, itu teman-teman bisa tuh mulai untuk ngetekin tuh guru-gurunya yang, saya mau sama guru ya, nanti yang bantu saya untuk ngecekin LOA itu juga bisa dari sekarang. Karena pandangan dari orang lain itu sangat penting ya teman-teman. Mungkin dari kita ketika nulis, kita ini mah bagus cara ngebuat LOI-nya ya. Tapi siapa tahu ternyata dari sisi pandangan orang lain itu nggak sebagus itu gitu ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagiannya agak nggak seram, jangan bilang seram ya, tapi agak berbeda ya di tahun ini, yaitu ada uji. Nah, jadi uji ini ada tes tertulis yang isinya 30 soal, yang terdiri dari soal matematika, geometri, dan logika. Nah, di sini agak banyak teman-teman, jadi saya coba rangkum aja yang penting-pentingnya. Jadi yang pertama tadi adalah dia ada 30 soal, dan ini soal matematika, geometri, dan logika. Terus kedua, ini tesnya dalam bahasa Turki dan Inggris. Jadi jangan takut, ada bahasa Inggrisnya juga. Terus ketiga, ini akan diberikan ataupun teman-teman akan melakukan tes ini ketika teman-teman emang udah berhasil untuk wawancara. Nah, jadi wawancara ini akan dilakukan pada hari yang sama dengan ujian. Jadi ketika kalian ternyata lulus nih dari hasil berkas, kalian dipanggil wawancara, dan di hari itu pun kalian nanti akan, di hari wawancaranya ya maksudnya, itu akan melakukan tes tertulis ini. Jadi ini digabung ya, sekarang bukan cuma wawancara, tapi akan ada tes tertulis ini. Nah, tadi saya juga udah coba cek ya, di bawah di sini kandidat memiliki 60 menit untuk menyelesaikan 30 pertanyaannya. Nah, dari website sendiri itu juga udah memberikan contoh ya, ujiannya yang seperti apa, ada 30 soal juga, dan ada kunci jawabannya juga. Nah, ini untuk catatan 1 dan 2 ini nggak penting ya, ini untuk negara Azerbaijan dan juga negara Afghanistan dan Sudan. Jadi teman-teman bisa skip aja nanti ketika baca. Tapi intinya nanti akan ada ujian soal 30 soal ini ya. Tapi ketika udah memang dinyatakan lulus untuk tahap interview. Nah, untuk contohnya tadi saya sudah sempat lihat ya, jadi akan ada 2 bahasa seperti ini, bahasa Turki di atasnya dan bahasa Inggris di bawahnya. Nah, jadi misalnya contoh kita ambil ya, yang question nomor 1, in question number 1 and 2, nomor di grup 2, itu akan stand for grup 1. Nah, yang dimana each letter akan memberikan kode yang spesifik dengan numbernya. Nah, nanti teman-teman bisa, ini lebih ke logika ya sebenarnya. Nah, teman-teman menurut saya udah mulai cek untuk coba nyobain soal-soal yang mereka udah kasih contoh tadi ya. Gitu. Karena lumayan logiknya juga lumayan banyak, dan matematika juga lumayan banyak juga ya. Gitu. Saya nggak akan kasih detailnya ya, karena emang bukan di bagian sini. Nah, ketika udah melakukan uji juga di hari yang sama, nanti teman-teman akan melakukan wawancara tadi. Nah, di sini wawancaranya kurang lebih akan sekitar 15-30 menit, yang formatnya seperti berikut, yaitu ada selamat datang ataupun welcome ya, kayak udah perkenalan siapa, terus pemeriksaan dokumen. Jadi teman-teman nanti perlu bawa semua dokumen yang kalian udah masukkan di form tadi untuk dicek apakah ini legit ya, ataupun benar nggak sih dokumen yang diupload atau dokumen orang ternyata. Nah, itu akan dicek juga dokumennya. Terus tujuan lamaran kandidat. Jadi ini ya udah pertanyaan-pertanyaan dari mereka. Jadi tergantung dari jurusan yang teman-teman pilih. Tadi masih banyak nggak sih? Oke. Lanjut aja ya. Terus selain tujuan lamaran, terus nanti ada pengetahuan akademis dan tujuan karir. Jadi semuanya agak laki-lakian juga ya, dimana kalau ternyata yang interview kalian tuh tahu persis perihal jurusan yang kalian ambil, ya mungkin dia akan banyak bertanyakan perihal akademisnya. Tapi misalnya kalau ternyata nggak banyak, ya beruntung ya di situ. Tapi tetap teman-teman harus mencoba untuk prepare di bagian situ ya, karena mereka pengen tahu ketika teman-teman mengambil kuliah ini, teman-teman ada sudah punya dasar knowledge-nya lah, maksudnya ini jurusan untuk apa sih, jurusan ini ngapain, fokus jurusnya tuh kemana. Nah, itu yang perlu kalian juga prepare nanti ketika di tahap wawancara. Terus terakhir tuh ada penutupan pertanyaan calon kepada panitia. Nah, itu udah ini penutupan, dan teman-teman bisa nanya hal-hal yang ingin kalian tanyakan. Kalau dari saya sendiri, ini tipsnya ada beberapa. Yang pertama, teman-teman setiap wawancara ya, mungkin bukan cuma wawancara ini, tapi wawancara yang lain juga tuh kalian harus percaya diri. Walaupun kalian ada yang nggak tahu, tetap percaya diri aja dan jangan panik. Kedua, itu senyum dan eye contact. Terus ketiga, jujur apa yang teman-teman ketahui, dan jelasin ketika ada hal-hal yang teman-teman tidak ketahui. Jadi misalnya memang sesuatu yang memang teman nggak tahu ya, jadi jangan mengarang, apalagi mengarang dan ternyata salah, itu kan bahaya. Jadi teman jelasin aja bahwa mungkin saat ini belum tahu, dan mungkin kedepannya gimana. Nah, itu intinya perlu dijelasin ya di sini. Terus persiapkan semua dokumen tadi, melakukan research lagi. Jadi prepare ya, ketika emang udah membuat research untuk ngisi form tadi, teman-teman juga melakukan research untuk persiapan wawancara ini.
Terus ya untuk wawancaranya perlu latihan ya teman-teman, bahwa ya mungkin teman-teman yang sering wawancara itu udah terbiasa, tapi tetap ya harus perlu coba latihan ke teman, bisa nanya atau coba ngobrol ke diri sendiri di kaca itu untuk menjelaskan diri sendiri seperti apa, terus menjelaskan jurusan yang akan dipilih seperti apa, itu bisa dilatih juga. Terus untuk terakhir, pertanyaan balik ke panitia mengenai jurusannya ataupun kehidupan di Turki yang ada relasi dengan jurusan. Nah, kenapa harus ada jurusan di sini ya? Karena gini teman-teman, ketika teman-teman nanya, misalnya cuma nanya, Pak, di tempat saya nanti bisa salju nggak ya? Itu kan kayak, ya udah gitu ya, kayak ini cuma pengen salju doang gitu. Tapi coba untuk menanyakan sesuatu hal yang menjawab passion kalian juga ataupun keniatan kalian untuk mendapatkan beasiswa ini gitu. Jadi di sini kan bisa tentang jurusan kalian, kayak misalnya, Bapak tahu nggak sih jurusan saya itu nanti apakah ada banyak field trip-nya mungkin ataupun akan banyak masuk ke lab-nya untuk melakukan laboratory test gitu. Nah, itu juga bisa ditanya, ataupun gimana Pak di Turki tentang jurusan ini. Karena setahu saya, tapi tadi ya tambahin setahu saya karena teman udah melakukan research tadi, bisa dikonfirmasi juga. Intinya jangan memberikan pertanyaan yang kita bilang agak receh ya, tapi memberikan yang benar-benar kalian ini serius untuk mengambil jurusan tersebut di Turki. Gitu. And that's it ya, setelah wawancara itu selesai, itu akan masuk penilaian akhir, di mana hasil wawancara pelamar yang dilakukan oleh panitia dievaluasi oleh panitia seleksi dan diantar ke Kementerian Beasiswa melalui email ya biasanya. Dan setelah selesai udah akan dapat email bahwa teman-teman lulus ataupun tidak. Harusnya bisa juga cek di website TBBS-nya ya, yang untuk YTB. Oke, setelah itu ya, itu selesai ya. Ini sebelum menutup dari penjelasan saya cuma ingin mengingatkan bahwa mendaftar beasiswa itu bukan cuma untuk mendapatkan tadi ya, tapi proses untuk mengetahui diri kita tuh apa yang kita inginkan, dan apa yang kita mau lakukan di masa depan, itu yang sebenarnya menurut saya lebih penting. Jadi biar teman-teman tuh tahu mau ngebawa diri itu kemana ke depannya. Jadi jangan lupakan untuk proses itu nanti ya, teman-teman. Oke, Teşekkür ederim. Itu aja penjelasan dari saya, teman-teman. Terima kasih. Iya, Derim. Terima kasih banyak, Kak Rehan. Oke, sama-sama. Oke. Ini ada sedikit fun fact ya. Jadi Kak tahun lalu saya kan Turnesia memang mengadakan Zoom meeting sharing session tentang YTB ini tiap tahunnya. Tahun lalu saya termasuk yang nonton Kak dan benar-benar membantu banget penjelasannya. Walaupun sayangnya tidak sampai keterima beasiswa, cuman dengan bantuan Turnesia, alhamdulillah saya bisa berkuliah di Turki. Jadi terima kasih banyak Kak Rehan. Oke. Sama-sama. Memang sangat rinci, dan nanti juga waktu kita daftar memang banyak hal-hal yang bermanfaat banget udah dijelasin sama Kak Rehan. Terima kasih banyak Kak Rehan. Oke. Sebelum kita lanjut ke sesi pertanyaan, buat teman-teman yang nanti walaupun sudah daftar YTB, cuman sayangnya mungkin seperti saya belum dapat beasiswanya, nanti tetap bisa berangkat ke Turki dengan jalur mandiri dibantu sama Turknesia Edu Foundation. Jadi nanti kalau sudah sampai di Turki, seperti saya baru jurusan pertama, baru semester 1 atau sudah semester 2, nanti bisa nyoba ngejar lagi di partial scholarship. Dan bila dapat YTB juga, nanti akan dibantu sama Turknesia prosesnya, mulai dari persiapan interview dan persiapan berkas atau persiapan lainnya. Info juga, tahun ini Turknesia membuat program baru di mana kalian juga bisa mendaftar ke negara Polandia. Jadi walaupun kalian daftar untuk kuliah di Turki, nanti sama Turknesia juga akan langsung didaftarkan ke Polandia. Jadi buat kalian yang pengen kuliah di Turki dan ada penasaran juga sama negara-negara Eropa yang lainnya, nanti bisa juga daftar ke negara Polandia. Oke. Sekarang kita mulai masuk ke sesi pertanyaan ya. Kita ajak lagi Kak Rehan dan Kak Maira. Nah,
Sekarang ada beberapa pertanyaan yang udah masuk ke kita. Ada dari Humaida Atifah dari SMK Nairobi. Apa saja Kak yang akan ditanyakan pada saat wawancara? Mungkin contoh pertanyaannya. Kak Rehan bisa bantu jawab atau Kak Maira? Oh, sorry, kan tadi ke Maira. Gimana? Oh, Yud? eh, apa saja yang akan ditanyakan pada saat wawancara? Oh, oke. Tadi ya, balik lagi sebenarnya tergantung dari si wawancara, tapi secara basic itu sama ya apa yang sudah tadi saya coba jelasin ya, coba saya lihat lagi. Itu intinya perihal tujuan lamarannya kandidat, jadi alasan kalian untuk kuliah di Turki dengan jurusan tersebut, terus pengetahuan tentang jurusan yang kalian pilih tadi, terus juga, tujuan karirnya. Contohnya nih ya, pada saat saya itu kan saya ngambil teknik komputer, eee, saya pernah ditanya itu adalah apa sih teknologi terakhir yang kamu pernah lihat dan bagaimana gitu ya. Dan kebetulan emang saya sempat nyari itu ada di teknologi kalau nggak salah di Singapura tablet yang bisa layarnya bengkok gitu. Jadi saya jelasin itu kan ada contohnya dan akhirnya bisa. Tapi ya ini tergantung dari jurusan teman-teman pilih ya. Ada juga yang misalnya tentang um, misalnya pilih geologi terus nanti dipilih kenapa geologi di Turki pasti kayak penasaran apakah karena ada mineral yang sangat beda dengan di Indonesia. Nah, itu hal-hal yang akan ditanyakan sesuai jurusan teman-teman. Jadi emang beda ya tergantung jurusan. Tapi kalau di teknik, kalau saya itu seperti itu sih. Tapi nggak ada yang kayak tes logik tiba-tiba depan mereka nggak. Tapi ya terlebih ke alasan dan juga kenapa sih kalian pengen kuliah. Itu sih yang pengen mereka lihat lagi dan memvalidasi di depan mereka itu apakah sesuai atau enggak. Gitu sih. Oke, Menjawab ya terima semoga. kasih banyak, Kak Rehan. Ini, oh ya, udah banyak juga pertanyaan yang masuk di kolom chat. Kalaupun ada yang ingin bertanya secara langsung, bisa raise hand ya. Nanti akan kita highlight. Ada pertanyaan dari Kak Fauzan Muhammad. Ini soal ujiannya untuk pendaftar yang sarjana saja, Kak? Atau untuk magister, apakah berlaku hal yang sama? Oke. Untuk berlaku ya, tadi dari S1 sampai S3. Jadi dari bachelor sampai doktoral juga ada sebenarnya beasiswanya. Ada semua. Oke. Ada Sodik raise hand. Bisa langsung bertanya. Silakan on cam ataupun on mic. Baik Kak, sebelumnya ya mohon maaf saya tidak bisa on cam ya. Saya izin bertanya Kak, untuk terkait beasiswa full pendant ini, apakah membutuhkan surat rekomendasi? Nah, jika memang membutuhkan surat rekomendasi, itu apakah ada template-nya? Dan yang kedua itu kita kan dipilih maksimal 12 universitas. Nah, itu jika kita memilih jurusan yang berbeda, itu di LOE-nya itu apakah disatuin semua atau bagaimana ya Kak gitu? Itu sih. Terima kasih. Jadi sorry boleh tadi yang pertanyaan pertama tadi agak kurang jelas tadi atau nggak apa pertanyaan pertamanya? Ini Kak, tentang surat rekomendasi. Itu apakah ada template-nya dari YTB? Oh, oke. Soalnya saya itu ada surat rekomendasinya. Oke. Ya, untuk surat rekomendasi setahu saya tuh nggak ada ya, Mas siapa Mas Raffinaldi. Jadi emang, rekomendasi ya karena kan emang isi rekomendasi sebenarnya ya udah apa aja sih isi yang direkomendasikan tentang kita dari orang lain ya gitu. Jadi harusnya kalau untuk template sih nggak ada ya setahu saya. Jadi emang cuma di YTBS sendiri dari kita cuma bisa upload aja, tapi bukan ngisi sesuai template. Jadi kurang lebih seperti itu untuk yang surat rekomendasi. Tapi kalau pengen lihat template harusnya ada banyak juga ya kalau di Google harusnya ada banyak sih dan kurang lebih sama sih semuanya. Paling itu untuk surat rekomendasi. Terus yang kedua 12 universitas tadi ya. Misalnya udah milih ternyata di LO-nya harus yang mana? Ya, itu good question banget. Ya, kalau di situ LO-nya harus fokus ke satu aja. Jadi benar-benar milih yang paling priority dari Raffinaldi itu pengen jurusan yang mana. Kalau saya tadi itu teknik komputer, jadi isi LO saya cuma teknik komputer tadi gitu. Jadi yang lainnya ya udah nggak usah dijelasin. Karena lebih seperti itu. Menjawab dari Raffinaldi. Siapa sih? Sorry namanya. Sodik. Ya. Oh iya Kak. Ya menjawab sih berarti kalau misalkan seperti itu kita di LOE-nya itu cukup menjelaskan satu jurusan saja ya Kak ya. Ya, Walaupun misalkan kita
kita misalkan ada 3 jurusan yang dipengen gitu. Ya, Oh betul. ya, berarti yang diprioritaskan aja ya. Iya, betul. Yang diprioritaskan tadi. Ya, terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Eh, ini soal ujiannya, sorry, yang satunya lagi ya. Untuk ujian untuk sarjana sampai doktoral. Dan untuk doktoral atau S3, apakah diperlukan proposal disertasi sebagai pelengkap persyaratan? Oke. Untuk ujian yang baru tadi ya, berarti tertulis, sebenarnya saya juga nyari sih tadi, itu nggak dijelaskan itu apakah cuma S1, S2, atau S3. Jadi yang kita bisa tahu atau asumsikan tuh sebenarnya itu berlaku untuk semuanya. Itu satu. Mungkin nanti kita coba cek lagi ya teman-teman, karena ini kan baru keluar kemarin dan saya coba baca itu nggak ada penjelasannya juga. Jadi kita bisa asumsikan sekarang bahwa ini berlaku untuk semuanya nanti. Tapi kalau yang saya tahu tadi itu ketika saya baca, untuk sosial itu kalau nggak salah nanti akan beda juga pertanyaannya. Nah itu nanti kita coba cari masing-masing juga ya, maksudnya saya juga nggak ada penjelasan yang jelas dari YTB perihal ujian yang baru ini. Gitu. Terus untuk yang proposal itu harusnya perlu sih, karena emang dari mereka apa udah nyebutin ya, perlu di start apa tadi cerasnya juga untuk proposalnya sendiri itu untuk S3 emang diperlukan sih, karena emang untuk S3 kan lumayan kritikal ya, dan emang lebih lama untuk beasiswanya di sana 5 tahun. Jadi emang diperlukan juga sih untuk yang doktoral. Kalau lebih seperti itu. Semoga menjawab. Oke. Ini saya sendiri juga mau bertanya ke Kak Maira khususnya karena saya udah kuliah di Turki. Boleh, Yudis? Sebentar ada. Suara saya kedengeran nggak ya? Nah, sekarang sudah kedengeran. Oke. Nah, nanti untuk yang sudah keterima dan sudah berkuliah di Turki, untuk yang parsialnya apakah jalurnya sama dengan yang dijelaskan sama Kak Rehan tadi? Gitu. Mulai dari ada ujian, ada interview, ada LOI gitu. Apakah sama Oke. atau berbeda? Oke, yang menariknya lagi teman-teman dari partial funded yang kasih scholarship ini, kita tuh memang mungkin diujinya langsung di kuliah ya. Jadi kayak kita nggak ada Oh, wawancara, ada tes tertulis seperti itu. Jadi memang pure dari IPK dan portofolio seperti itu. Gitu. Jadi oh, tidak ada wawancara gitu, Yudis. oke oke. Terima kasih. Eh, lalu ada, wah ini banyak sekali yang bertanya. Hmm, untuk proses wawancaranya dilakukan secara online atau offline? Offline ya, Kak? Harusnya udah offline ya sekarang. Dulu pas COVID sih masih online ya teman-teman. Tapi harusnya sekarang udah offline lagi sih di Embassy Turki di Jakarta. Atau ada dua kalau nggak salah ya, kok Aceh juga ada beda kalau nggak salah, ada dua tempat biasanya. Tapi offline. Oke. Tes suaranya kedengaran. Ini ada sedikit masalah. Masuk yuk. Oke. Tadi ada yang bertanya ke moderator ya. Wah, moderator juga kena pertanyaan nih. Sebentar. Untuk Mas Moderator, Masnya pernah mendaftar dan belum keterima. Indikator apa yang membuat Mas Moderator belum keterima dan bagaimana proses ketika langsung ke Turki dan dibantu sampai bisa lolos? Nah, ini pertanyaan yang menarik karena memang YTB ini sangat kompetitif ya. Jadi kita ada kesalahan dan perbedaan nilai sedikit aja itu bisa menentukan apakah kita keterima atau enggak. Mungkin kalau indikator yang bikin nggak keterima ada banyak ya, mulai dari mungkin nilai yang kurang tinggi, lalu LOA yang kurang menarik. Jadi sebenarnya memang sama YTB-nya juga kita nggak dikasih tahu sebenarnya kesalahan kita di mana. Tapi mungkin kalau dari refleksi diri sendiri adalah nilai yang kurang tinggi, dan saya juga bukan termasuk eh, siswa yang aktif dalam organisasi-organisasi gitu. Jadi mungkin kurangnya pengalaman, kurangnya organisasi, dan juga faktor dari nilai yang mungkin waktu itu saya hanya sekitar 80-an, jadi standar aja untuk warga Indonesia gitu. Jadi mungkin kurang beruntung gitu. Nah, eh, bagaimana prosesnya ketika langsung ke Turki dan dibantu sampai bisa lolos? Nah,
buat kita yang enggak keterima di jalur YTB, kita tetap bisa apply jalur mandiri. Nah, apply jalur mandiri itu akan dibantu oleh Turkmesia, mulai dari apply ke universitas masing-masing, sampai nanti kita nyiapin berkas. Untuk saya sendiri dibantu oleh Turkmesia, mulai dari berkas-berkasnya sampai bisa keterima di universitas di Turki. Jadi jangan takut dan jangan bersedih hati kalaupun kalian nanti nggak keterima di YTB. Kalian tetap bisa, untuk yang pengen banget kuliah di Turki, kalian tetap bisa kuliah di Turki jalur mandiri. Walaupun memang belum dapat beasiswa. Nah, nanti setelah sudah sampai di Turki, kalian bisa apply partial scholarship gitu. Eh, ini Oh ya, mungkin ada tambahan sedikit, Yudis. oke. Jadi untuk teman-teman nih yang misalkan untuk tahun ini belum rezekinya nih keterima ITB, tapi teman-teman kayak ingin ke Turki nih berangkat dibantu oleh Turkmesia tuh bisa banget. Nanti misalkan teman-teman saat persiapan bahasa Turki itu bisa daftar untuk ITB lagi di tahun depannya seperti itu. Jadi itu nggak menutup kemungkinan teman-teman buat bisa dapat yang fully funded juga ya teman-teman. Dan selain itu juga aku nih dibantu oleh Turkmesia kuliah mandiri ke Turki itu bukan cuma dibekali dengan dokumen-dokumen aja, tapi juga tips and trick macam-macam beasiswa yang ada di Turki gitu. Jadi seperti Erasmus juga gitu program. Jadi teman-teman banyak banget kesempatan untuk dapat beasiswa walaupun berangkat mandiri ke Turki dibantu oleh Turkmesia seperti itu. Jadi bisa tetap daftar lagi kok tahun depannya untuk fully funded sendiri. Hmm. Ada lagi yang bertanya untuk kuota YTB, apakah ada kuota tertentu? Ini ada dua orang yang bertanya. Misal ada 50 pendaftar dari Indonesia gitu, mungkin kuota negara. Apakah ada, Kak? Oke, harusnya nggak ada ya teman-teman. Jadi dari YTB itu berdasarkan kualitas dari teman-teman nanti yang diseleksi sama mereka sih. Karena setahu saya juga dari tahun saya itu beda, tahun depannya beda, itu ada kadang naik, kadang turun, itu beda-beda teman-teman. Jadi kita nggak pernah tahu sih kuota dari YTB itu mau berapa dari Indonesia biasanya. Oke, terima kasih, Kak. Ini ada yang resen. Oke, kita boleh langsung on mic dan on cam? Bisa langsung bertanya. Oke, halo, Assalamualaikum Kak Rehan, Halo. Kak Maira, dan Kak Yudis. Perkenalkan saya Salma, izin nggak on cam ya. Mau bertanya, ada 3 pertanyaan. Ini mau satu-satu dijawab atau saya tanya langsung tiga-tiganya? Gimana? Mungkin bisa langsung Mana? ditanya tiga-tiganya. Satu aja. Satu-satu, siap. Satu aja. Dulu, Pak. Oh, ya. Yang pertama, untuk pelamar S2 itu diperbolehkan membawa keluarga, misalnya istri atau suami dan anak, dan di provide visa juga atau enggak. Kalau misalnya nggak diberi visa, untuk mereka apakah ada solusi lain? Ya, itu yang pertama. Oke. Pertama, sebenarnya kalau boleh ya, tapi untuk profit saya kurang tahu sih. Tapi mungkin bisa tanya ke teman-teman Yudis atau Maira, kira-kira ada ya teman-teman yang bawa keluarga? Nah, jadi untuk case-nya sih di lingkungan aku sendiri banyak kasal untuk yang S2 atau S3 bawa keluarga ke sini, tapi lagi-lagi misalkan mereka udah punya kerjaan sampingan dan memang tidak di-provide oleh YTB untuk fasilitas-fasilitasnya ataupun tunjangan seperti itu dari YTB-nya tidak ada seperti itu. Jadi memang hanya untuk awardee-nya saja gitu, bukan untuk keluarganya. Seperti itu, Kak. Oke, berarti apply untuk spouse visa-nya sendiri ya? Iya, betul-betul. Terus yang kedua, untuk hasil ujian internasional yang tadi disebutin ada GRE, GMAT, SAT, itu misalnya universitas minta, berarti kita ngasih hasil ujiannya setelah diterima beasiswa atau pas lagi apply beasiswa? Ya itu. Idealnya sih sebelum apply ya. Jadi karena ketika ngisi form itu udah harus nge-attach dokumen hasil ujiannya dan juga menginput nilai hasil ujiannya. Jadi kan bukan cuma dokumen tapi harus ngisi nilainya juga. Nah, jadi harusnya emang harus ada selesai dulu sih ujiannya sama. Tapi posisinya kayak kita nggak tahu universitas yang kita apply ini minta atau enggak. Sedangkan kita masih apply beasiswa YTB itu gimana? Oh, sebenarnya kalau ketika nanti milih universitas itu nanti ada penjelasannya kok. Misalnya Salma milih Middle East Technical University, nanti di situ ada penjelasan bahwa univ ini memerlukan GRE dan SAT gitu. Oke, berarti itu penentu kelulusan beasiswa juga ya, GRE itu.
lebih penerimaan ininya sih sebenarnya, kampusnya sih. Maksudnya kalau ternyata Salma 12-12-nya milih kampus yang ada GRE dan SAT tapi nggak ada SAT, ya mungkin itu agak susah. Jadi mungkin kalau tips dari gue sendiri, paling gini Salma, pilih memang berapa yang mungkin perlu GRE karena pengen bahasa Inggris ya. Nah tapi kasih juga space untuk yang non bahasa Inggris ataupun tidak perlu GRE dan SAT tadi. Nah nanti ketika ada attach dokumen, jadi tuh kalau nggak salah di formulir dokumen YTB itu ada kayak ekstra dokumen deh ataupun attachment yang bisa kalian jelasin hal-hal yang mungkin kalian pengen jelasin ke YTB. Nah bisa attach di situ bahwa ini sekarang lagi mau ambil GRE di tanggal segini ataupun SAT di tanggal segini. Nah masukin di situ bisa harusnya gitu. Infokan mereka ngambil juga gitu. Ya. Berarti untuk Rehan apply IT itu kan pakai bahasa Inggris ya kuliahnya. Itu pakai tes ini juga nggak? Hari itu kok Iya, dua absen ya, absen pertama. Ya, pakai TOEFL dan SAT karena kebetulan emang pengen apply di negara lain, tapi nggak dapat di situ, jadi pakainya untuk yang ke Turki. Jadi ada, udah ada. Ya, berarti itu untuk berlaku untuk S1, S2, S3 ya? Yang tes itu ya? Oke. Baik, oke, pertanyaan yang ketiga, untuk pelamar dokter atau S3, apakah boleh menggunakan SKL karena ijazah S2 belum keluar dari UNIF? Harusnya bisa ya. Intinya ada penjelasan tadi bahwa lulusnya itu di kapan, karena mereka pengen tahu bahwa ini beneran lulus tahun ini atau enggak. Intinya ada dokumen itu yang bisa menjelaskan ke mereka bahwa orang ini akan lulus kok tahun ini gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Tadi juga nanya. Oke, baik. Semua pertanyaan udah dijawab. Makasih, Kakak. Oke, ada lagi yang resen. Boleh langsung bertanya? Silahkan di unmute dan mungkin on cam kalau bisa. Halo Kak. Halo. Halo Kak, perkenalkan nama aku Rizka dari Kota Kupang. Jadi saat ini sedang duduk di bangku kelas 12. Jadi yang seperti kita ketahui nih Kak, kan pada bulan ini itu pendaftaran SNBP. Terkait dengan SNBP itu untuk kelulusannya akan diumumkan pada bulan Maret. Sedangkan untuk ITB ini akan berlangsung sampai bulan September ya Kak, kalau nggak salah. Nah, itu aku mau tanya apakah worth it atau sebenarnya lagi bimbang nih Kak, apakah mau melanjutkan YTB dengan melepaskan eligible atau memang melepaskan eligible kalau memang YTB tidak berarti UTBK. Itu pertanyaan pertama Kak. Oke, satu dulu ya. Mungkin dari Mayra atau Yudis mungkin bisa bantu juga karena mungkin lebih relate pada SNBP ini. Tapi setahu saya dari dulu saya juga sempat, kalau saya zaman SNBPTN nih kalau nggak salah, itu saya tinggalin walaupun saya eligible. Jadi memang disuruh pilih dari kampus sendiri, karena ketika lu SBMPTN ternyata tapi pilih kuliah luar negeri, nanti kan kena blacklist kalau nggak salah sekolahnya. Jadi ya saya harus ngerelain SBMPTN-nya itu pada saat itu. Nah mungkin ada tambahan dari Mayra atau Yudis. Kalau saya sendiri juga kebetulan melepaskan eligible, tapi untuk UTBK tetap ikut karena untuk plan B ya, kalaupun di Turki nggak keterima, jadi tetap masih bisa ada kesempatan di UTBK gitu. Mungkin kamera juga ada ini. Ya, aku case-nya sama Kak Yudi sama Kak Rehan juga waktu SNMPTN karena memang aku dari dulu lebih pengen kuliah ke luar negeri, jadi aku nggak ambil juga. Tapi aku UTBK tetap ikut dan alhamdulillah keterima di kedokteran Udayana, tapi aku nggak pengen kedokteran juga gitu. Jadi kayak mungkin apa ya, biar dulu sih sebenarnya mungkin ini kayak lebih ke kisah pribadi kali ya, lebih pengen ke misalkan ini stereotip orang Indo kan biasanya kalau keluarga kayak ayolah jadi dokter atau enggak jadi lawyer kayak gitu-gitu kan, jadi kayak emang cuma buat proof aja, oh aku bisa nih sebenarnya gitu, tapi ujung-ujungnya aku lebih pengen ke luar negeri, jadi aku lepasin aja seperti itu. Jadi menurutku gimana ya, kalaupun emang siapa Rizka tadi udah yakin gitu emang pengen kuliah ke luar negeri, lebih baik mungkin SNMPTN-nya bisa dilepaskan atau memang pilih pilihan yang kira-kira tidak akan didapatkan seperti itu. Mungkin kayak gitu sih kalau teman-teman aku triknya kayak gitu. Jadi misalkan misalkan nilai kita hanya 85 gitu, tapi pilih seperti misalkan teknik komputer ITB seperti itu loh. Mungkin kan itu agak lebih kompetitif ya itunya apa namanya kemungkinan untuk lulusnya seperti itu. Tapi
ya lagi-lagi balik ke Rizka sendiri nih, mau mau benar-benar kuliah ke Turki atau ke luar negeri, atau memang mau kuliah di PTN di Indonesia seperti itu. Nah, kalau case dari teman-teman Turnesia yang tahun lalu maupun 2 tahun yang lalu tuh mereka rata-rata pada sudah diterima PTN juga, teman-teman, ada yang di ITB juga, ada yang di Undip seperti itu, tapi ujung-ujungnya pilih Turki gitu. Dan dibantu oleh Turnesia juga gitu, dan saat dibantu oleh Turnesia ternyata mereka apply YTB juga, dibantu oleh Turnesia juga pendokumenannya juga pengurusan di sini, ternyata keterima YTB juga gitu. Jadi double mereka seperti itu. Jadi dibantu oleh Turnesia untuk pengurusan, juga tetap dapat manfaat dari YTB sendiri kayak gitu. Oke. Selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi? Tadi baru satu pertanyaan, bisa dilanjut. Untuk recommendation letternya Kak, apakah boleh kita meminta recommendation dari orang yang mempunyai pangkat yang tinggi atau berpengaruh, tapi orangnya itu pekerjaannya tidak linear dengan jurusan yang akan kita ambil? Seperti itu Kak. Oke, oke Rizka. Pangkat tinggi ini seperti apa? Apakah kayak kepala sekolah gitu ya? Tapi sebenarnya recommendation letter ini, karena kan recommendation ya namanya sendiri. Jadi mau dia nggak linear, tapi kalau dia tahu apa kelebihannya si Rizka sendiri ataupun tahu cara kerja Rizka, ya I think it's okay gitu. Intinya karena ini recommendation letter, kita berharap bahwa si pemberi rekomendasi ini bisa bisa mampu menjelaskan dengan detail Rizka seperti apa sih. Jadi harusnya kalau nggak liar nggak apa-apa sih menurut saya. Tapi intinya tadi ya, apakah emang udah dekat dan dia tahu cara Rizka kerja ataupun belajar itu seperti apa. Nah, itu harusnya oke-oke aja kalau dari saya. Gitu. Oke. Apakah semua pertanyaannya sudah terjawab atau mungkin ada satu lagi pertanyaan? Udah pas. Thank you banget. Sama-sama. Oke, mungkin ini ada satu lagi nih, ada Fauzan Muhammad mau resen, boleh unmute dan on cam. Oke, selamat sore semuanya. Sebelumnya mohon maaf belum bisa on cam karena posisinya lagi di luar. Izin bertanya ya untuk Kak Rehan, Kak Maira, dan Kak Yudis juga yang memoderatori acara ini. Sebelumnya izin bertanya, saya kan ada rencana untuk mendaftar ini ya YTB, tapi untuk program yang S2-nya gitu ya, untuk magister. Nah, tapi saya ingin bertanya untuk yang saya kan sempat membaca beberapa artikel ya, kalau untuk yang sarjana, lalu magister, dan PhD itu kan nanti di sana itu ada penempatannya masing-masing gitu ya. Maksudnya kan kalau yang sarjana mungkin ada yang asrama, terus yang S2 ada tempatnya lagi. Nah itu saya ingin tahu untuk hal itu detailnya seperti apa. Lalu seumpama keterima nih, itu nanti step-stepnya itu nanti akan ada yang membimbing kita kah dari YTB-nya, kayak mungkin ada yang approach kita gitu sampai nanti menemani kita gitu sampai di Turki gitu. Terus untuk kampus yang tidak ada, maksudnya untuk kampus yang bahasa pengantar kuliahnya itu menggunakan bahasa Turki, berarti nanti kita wajib ya untuk mengikuti 1 tahun itu belajar bahasa Turki. Itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, Fauzan. Untuk yang pertama, perihal asrama, harusnya nanti dari TB akan nemenin, even sampai dijemput dulu ya di bandara. Jadi akan diarahkan dengan benar juga dari TB, ada panitianya, sampai diarahkan ke asrama yang udah di-assign ke Fauzan nantinya gitu. Jadi harusnya untuk hal itu nggak perlu khawatir, karena harusnya udah di-organize dengan baik dari YTB-nya ya, gitu. Itu yang satu. Terus yang kedua, perihal bahasa Turki. Ya sebenarnya even kalau kuliahnya bahasa Inggris tetap bahasa Turki juga ya, kalau dia belum ada sertifikasi C1 tadi. Jadi ya akan wajib untuk ngambil bahasa Turki setahun tadi, Fauzan. Itu. Semoga menjawab. Thank you. Thank you. Apakah sudah semua pertanyaan, Kak Fauzan? Satu lagi boleh, satu lagi, sorry. Oke. Terakhir, izin bertanya juga untuk mahasiswa yang di sana yang mendapatkan beasiswa YTB itu, apakah diperbolehkan untuk bekerja part-time mungkin, atau mungkin ada pekerjaan-pekerjaan lain yang bisa diambil nih untuk menambah gitu kan, tadi kan memang ada uang bulanan ya, cuma kan anggaplah saya masih butuh untuk hal-hal lain gitu. Itu sarannya seperti apa ya untuk teman-teman yang sudah ada di sana? Terima kasih.
Mungkin yang di Turki mau bantu jawab. Oke, baik. Jadi gini Kak Fauzan, untuk bekerja secara resmi atau official sendiri, mungkin untuk saat kita lagi menempuh pendidikan itu belum bisa di Turki karena mereka memang tidak mengizinkan seperti itu. Tapi ada beberapa program dari pemerintah Turki sendiri di mana ada waktu-waktunya, ada durasi di mana mereka open untuk bisa internship di kementerian-kementerian yang ada di Turki, maupun mereka buka untuk program magang secara resmi, tapi hanya kayak misalkan cuma 3 bulan ataupun 4 bulan gitu durasinya. Biasanya itu diadakan di waktu summer break kayak gitu. Jadi kita memang tidak bisa bekerja secara resmi jika kita pelajar seperti itu. Harus ngikutin durasi-durasi dari pemerintah tersebut. Nah, tapi di balik itu juga mungkin kita bisa bekerja part-time, tapi nggak resmi gitu. Jadi kita tidak bisa mendapatkan apa ya, hak kita sebagai pekerja seperti asuransi ataupun nanti misalkan uang pensiun seperti itu tidak bisa. Jadi kalau part-time sih teman-temanku banyak juga yang part-time di resto ataupun misalkan bantu untuk jaga jadi security di KBRI kayak gitu. Itu banyak juga Kak Fauzan. Yang lebih aman nih sebenarnya mungkin bisa tutoring ya. Kayak misalkan Kak Fauzan jurusan apa, misalkan Kak Fauzan punya kemampuan matematika atau bahasa Inggris, teman-teman juga banyak yang mereka tutoring satu sama lain, maupun tutoring misalkan anak-anak diplomat yang ada di KBRI, ataupun misalkan Kak Fauzan jago ngaji nih, bisa juga tutoring ngaji di sini kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak cara sih untuk bisa dapat tambahan uang gitu. Tapi untuk kalau ditanya kerja secara resmi nggak bisa gitu kalau kita masih kuliah di sini gitu. Fauzan, Oke, apakah terima sudah kasih terjawab? Kak Maira. Oke, mungkin ini sudah cukup banyak ya pertanyaannya. Kita karena keterbatasan waktu, jadi mungkin kalau ada teman-teman yang merasa pertanyaannya belum terjawab, nanti bisa langsung tanya WA di Turknesia atau mungkin di DM ya. Nanti insya Allah akan kita jawab satu-satu. Karena keterbatasan waktu, jadi kita memohon maaf kalaupun ada pertanyaan yang belum terjawab. Oke. Nah, setelah ini kita akan lanjut ke sesi yang ditunggu-tunggu oleh kita semua. Jadi sesi kuis. Sebelumnya saya akan ingatkan lagi peraturan untuk kuis. Jadi peraturannya itu kalian akan jawab di kolom chat. Nanti siapa yang paling dulu bisa jawab akan menang. Jadi nanti ada 3 pertanyaan, masing-masing akan dapat Rp100.000. Oke. Udah siap? Kalau udah siap, semua kasih jempol atau chat siap? Oke. Wah, ini antusias sekali ya. Sip. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Apakah perbedaan fully and partial funded scholarship? Apa perbedaan full dan partial scholarship? Ya, bisa langsung dijawab di kolom chat. Siapa yang bisa pertama jawab? Oke. Sudah banyak ya yang jawab. Coba Kak Raihan dan Kak Mera bisa dicek siapa yang jawabannya benar. Jadi nggak cuma cepet-cepetan, tapi siapa yang jawabannya benar. Yang mana ya, Maira? Ini sih yang paling benar ini dari Raisa Safa. Full dibayarkan penuh, parsial dibayarkan hanya uang bulanan. Itu betul banget tuh. Oke. Siapa tadi Kak? Oh, Raisa Syafa. Oke. Selamat untuk Raisa Syafa. Nanti bisa diketik nomor teleponnya di chatroom biar bisa nanti di-chat oleh admin Turknesia. Oke. Oh ya, fun fact tuh Raisa Safa Adifka udah pernah ke Ankara juga tuh. Ya, hai Kak. Iya Kak, benar. Kita pernah ketemu ya waktu itu. Iya, iya bener. Berarti hangus. Iya, langsung lanjut kuliah di Turki. Iya, Oke. Raisa juga ini ya, apa namanya, award di fully funded-nya ini, guys.
kayak exchange program gitu ya. Ya gak sih? Betul gak? Iya, Kak, betul. Sip, semoga bermanfaat ya webinar kali ini. Semoga nanti kita bisa ketemu-ketemu lagi di sini. Amin. Makasih banyak, Kak. Oh ya, sebelum lanjut ke pertanyaan kedua, ini fun fact juga. Tahun lalu, saya adalah salah satu yang bisa menjawab pertanyaan dari Turknesia. Jadi, kalian yang yang merhatiin dari awal, kalian nggak cuman dapat 100.000 dari Turknesia, kalian juga bakal dapat ilmu yang bisa ngebawa kalian belajar sampai ke Turki. Jadi, buat teman-teman yang mungkin belum cepat atau mungkin keliru jawabannya, nggak apa-apa. Kalian udah hebat, merhatiin dari awal sampai akhir, dan nggak hanya bermanfaat di uang 100.000, tapi kalian juga bisa jadi kuliah di sini gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Turknesia mengadakan program baru kuliah di luar negeri tahun 2024. Di negara manakah itu selain Turki? Oke, ini cepat banget jawabannya. Oke, langsung semua nge-spam. Oke, kita cari dulu siapa yang paling atas. Yang paling atas adalah, wah ini jauh. Alia Rosyad, penjawab pertama. Selamat untuk Alia Rosyad. Oke, nanti bisa langsung konfirmasi ke WA atau Instagram Turknesia ya. Selamat udah mendapatkan GoPay Rp100.000. Untuk yang lain, tenang, masih ada satu pertanyaan lagi, kesempatan terakhir. Mungkin kita langsung lanjut aja ya ke pertanyaan ketiga. Ini gampang nih buat teman-teman, ini pertanyaan paling gampang. Dan kebetulan pertanyaan yang bisa saya jawab tahun lalu. Pertanyaan ketiga adalah, sharing session kali ini, webinar Turknesia adalah sharing session ke berapa? Silakan dijawab. Oke, luar biasa. Ini berarti yang menjawab benar itu sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Kita lihat untuk Sodik. Selamat, jawabannya adalah 35. Betul, sharing session Turknesia kali ini adalah sharing session ke-35. Selamat Sodik. Wah, ini tadi sudah bertanya, sekarang bisa jawab pertanyaan kuis. Ini benar-benar contoh yang memperhatikan dari awal sampai akhir. Aku aja lupa loh, Sodik. Hebat banget ya, Sodik. Selamat untuk Sodik. Oke. Untuk teman-teman yang belum beruntung bisa menjawab pertanyaan kuis, ingat hadiah yang sebenarnya bukan cuma Rp100.000, tapi hadiah yang sebenarnya adalah pengalaman kalian yang bisa kalian pakai untuk bisa kuliah di Turki. Oke, mungkin kita udah sampai di penghujung acara. Semoga acara hari ini bisa bermanfaat bagi kalian yang ingin kuliah di Turki. Tidak ada yang tidak mungkin, yang terpenting adalah usaha bagaimana kalian menjadikan impian menjadi kenyataan. Jadi semoga ilmu-ilmu yang sudah disampaikan oleh Kak Rehan dan Kak Maira bisa bermanfaat bagi kalian. Semoga kita ucapkan semangat dan kita doakan agar teman-teman bisa dapat beasiswa YTB di tahun 2024. Amin. Walaupun belum dapat, masih bisa mencoba nanti untuk yang parsial. Jadi kesempatannya itu ada banyak sekali, nggak cuma sekali aja. Oke. Nanti kalaupun ada pertanyaan yang belum terjawab atau masih ada hal penasaran tentang Turki, nanti bisa konsultasi one on one dengan Turknesia maupun dari WA ataupun Instagram. Jadi bisa langsung di WA atau DM aja Instagramnya. Oke. Terima kasih banyak telah menghadiri webinar kali ini, telah menghadiri sharing session kali ini. Saya selaku host dan MC mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih banyak kembali setelah mengikuti webinar kali ini. Selamat malam. Terima kasih.